Setelah selamat dari kecelakaan mobil mengerikan yang bikin trauma setengah mati, gua bangun dan mendapati diri gua sebagai pewaris generasi ke-1008 dari Istana Raja Naga. Nggak cuma gue punya uang triliunan dolar di genggaman tangan, tapi gue juga punya 100.000 prajurit elit yang siap bergerak cuma lewat satu perintah gue. Tapi tebak, sistem yang bener-bener bego di kepala gue ini masih aja ngira gue sampah nggak berguna yang sama kayak di kehidupan masa lalu gue. Tiap hari tuh sistem nyuruh gue buat berperan jadi budak cinta alias bucin, akut, ngejar-ngejar si pemeran utama cewek, atau terus-terusan terlibat drama sama cowok kaya gadungan yang sok asik. Jelas aja gue ogah. Dengan kekuatan gue yang sekarang, gue bisa ngegiles mereka semua cuma pakai kelingking. Ngapain juga repot-repot ngurusin drama nggak penting kayak gini. Saat itu juga, setelah sepenuhnya menyerap ingatan dari tubuh ini, gue ganti baju pakai setelan jas pesanan yang pas di badan, dan jalan santai turun tangga. Di sepanjang jalan, para pelayan sama kepala pelayan ngeliatin gue kayak abis ngeliat setan. Dan jujur, wajar sih. Max, Sterling yang dulu tuh aslinya cuma babu rumah tangga berkedok suami idaman. Boro-boro setelan jas mahal, tuh cowok bahkan gak pernah pakai baju yang disetrika rapi seumur hidupnya. Menurut ingatan gue, diri gue yang dulu udah jadi bucin, akutnya Lily Yates, selama 3 tahun penuh. Demi ngedapetin hatinya, gue kirim dia duit, fasilitas, bahkan khawatir dia gak makan dengan bener. Gue bahkan bela-belain masuk sekolah kuliner, dapet lisensi koki, dan masak buat dia tiap hari tanpa absen. Gue banting tulang cuma demi dapet status resmi, jadi pacarnya. Tapi terus, pahlawan kesayangannya Lily, cinta pertamanya balik dari luar negeri. Sejak saat itu, sikapnya makin hari makin dingin, terus-terusan nyari alasan buat pergi dan nemuin tuh cowok. Pas gue mergoki dia, Lily bakal ngasih alasan klasik kayak, dia tuh ringkih dan lemah, dia butuh seseorang buat ngerawat dirinya. Jangan mikir yang aneh-aneh, ya. Ingatan terakhir yang gue punya tentang Lily tuh pas sebelum gue ngalamin kecelakaan mobil berdarah itu. Waktu lagi sekarat kehabisan darah di jalan menuju IGD, gue nelpon dia, tapi dia terus-terusan nolak panggilan gue. Pas gue akhirnya dengan susah payah nyampe di rumah sakit, gue ngeliat Lily lagi nyuapin cowok, pujaannya itu dengan penuh kasih sayang. Cuma gara-gara tuh cowok kena flu ringan. Ingatan gue mandek di situ. Gue coba ngorek-ngorek otak gue dan sadar kalau masih banyak potongan ingatan yang terkunci. Tapi ya sudahlah, kalau emang gak bisa kebuka, gue gak peduli. Sambil menenangkan diri, gue jalan ke dapur dan dengan gampangnya masak 4 hidangan mewah dan 1 sup. Tanpa peduli sama tatapan aneh para pelayan, gue duduk dan mulai ngelahap makanan itu kayak mesin penyedot debu. Tepat di saat itu, pintu ruang makan terbuka lebar. Selamat datang Nona Lily, selamat datang Tuan Muda Kyle. Mendengar sapaan para pelayan, gue refleks dongak. Seorang pria dan wanita masuk. Lily Yates dan cowok kesayangannya Kyle Bates. Dulu, Lily tuh tipe cewek tetangga yang polos banget, tapi berkat sokongan dana dari diri gue. Yang dulu, dia udah jadi CEO selama beberapa tahun sekarang. Auranya udah berubah total. Dia kelihatan dewasa, berwibawa, dan cantiknya nggak main-main. Bener-bener kecantikan yang langka. Gak heran gue yang dulu bisa sebego itu terobsesi sama dia. Tiba-tiba ada rasa nyeri fana di dada gue. Gue pun merengut. Max, gimana keadaan lo sekarang? Suara Lily kedengeran agak bersalah. Mungkin karena inget kecelakaan mobil itu. Kyle Bates buru-buru maju, sok jadi orang suci. Max, tolong jangan salahin Lily. Ini semua salah gue. Fisik gue emang lemah dari kecil. Dan gue gak punya keluarga di kota ini. Makanya dia datang buat ngerawat dirinya. Jangan mikir yang aneh-aneh. Mendengar ini gue bahkan gak marah. Gue malah ngerasa ini kocak banget. Di kehidupan masa lalu gue selalu penasaran seberapa menyedihkannya tingkah seorang pria dewasa. Sekarang gue lagi ngeliat contoh nyata dari cowok sok polos berkedok pick me alias cowok caper. Ngeliat gue bahkan gak sudi buat ngejawab, Lily cemberut. Rasa bersalah apapun yang dia punya langsung sirna, gitu aja. Dia langsung jalan nyamperin gue, nadanya berubah jadi dingin banget. Max, bisa gak sih lo dewasa dikit? Cuma gara-gara gue gak jenguk lo. Kan udah gue bilang kalau Kyle juga lagi di rumah sakit. Dia gak punya siapa-siapa lagi, makanya gue harus ngerawat dia. Lihat diri lo sekarang. Lo duduk di sini baik-baik aja kan. Ngapain juga pakai ngambek cemburu segala. Sambil ngomong gitu, dia ngelempar kotak kado ke atas meja kopi. Saking kerasnya dia ngelempar, tutupnya sampai lepas dan nunjukin isinya. Yaitu pulpen mewah yang super mahal. Di kotaknya bahkan ada tanda tangan dari maestro pembuatnya.
Dari bahan sampai desainnya, kelihatan banget kalau itu barang mahal. Lily, jangan marah dong. Max kayak gini kan, gara-gara dia sayang sama lo. Wajar banget kok kalau dia pakai trik-trik kecil kayak gini buat cari perhatian lo. Kyle ngambil pulpen itu terus nyodorin ke arah gua sambil sengaja ngegulung lengan bajunya buat pamer jam tangan di pergelangan tangannya. Jam tangan sama pulpen itu emang dari merek mewah yang sama, tapi perbedaan harganya bagaikan langit dan bumi. Dia bener-bener lagi pamer kemanjaan yang dikasih Lily. Gue cuma nunduk dan terus ngelahap makanan gue. Ngeliat gue nyuekin dia, Kyle mulai gelisah. Dia condongin badannya, berusaha kelihatan serius. Max, Lily lagi ngomong sama lo nih. Gue udah coba bantu ngomong yang baik-baik tentang lo. Tapi kalau lo terus-terusan ngambek kayak gini, gue pun gak bisa bantu lo lagi. Lily mendengus dingin. Biarin aja dia, Kyle. Trik sok jual mahal kayak gini mah, gue udah khatam banget. Biarin aja dia duduk di situ. Lily berbalik buat pergi, tapi Kyle kelihatan ragu. Tapi Lily, gue sebenarnya agak lapar nih. Lily langsung berhenti melangkah. Dia refleks ngelirik ke arah gue yang lagi makan enak banget. Sejujurnya, setelah berhari-hari di rumah sakit makan makanan sehat yang hambar, dia juga bosan setengah mati. Pas denger permintaan Kyle, dia langsung nyuruh gue pakai nada dingin yang udah biasa gue denger. Max, lo nggak denger ya dia bilang kalau dia lapar. Sana buatin makanan lagi. Mata Kyle langsung berbinar-binar sambil buru-buru nambahin. Oh iya Max, gue nggak bisa makan makanan pedes. Nggak boleh makanan laut juga. Terus gue nggak bisa makan. Sebelum dia kelar nyebutin daftar menu ala tamu VIP-nya yang konyol itu, gue langsung neguk habis sisa sup gue. Terus ngeluarin sendawa keras, tanda kenyang. Terus donga sambil masang senyum lebar yang cerah banget. Kayak langsung cengok. Kok bisa gue malah senyum? Bukannya harusnya gue ngamuk-ngamuk emosi. Tapi di detik berikutnya, gue pelan-pelan mangap dan ngejatiap katanya dengan jelas banget. Lo biasa makan kotoran kah? Sebelum Kyle sempat mikir arti hinaan itu, gue langsung nyamber pulpen mewah dari dalam kotak dan langsung gue tancepin kuat-kuat ke punggung tangannya yang lagi ditaruh di atas meja. Jeleb, pulpen itu langsung nembus tangannya. Saking kuatnya tenaga gue, meja kopi dari marmer mahal itu sampai retak kayak sarang laba-laba. Kyle seketika langsung menjerit histeris kayak babi di jagal. Tangan gue, tangan gue. Para pelayan di ruangan itu yang ngelihat kejadian barusan langsung lemes dan ambruk ke lantai karena ketakutan setengah mati. Lily terpaku kaku, bener-bener trauma sama aksi kekerasan gue yang tiba-tiba meledak-ledak. Dia nggak pernah sekalipun ngelihat sisi Max yang kayak gini. Otaknya langsung ngeblank total. Butuh teriakan histeris Kyle yang tiada henti buat akhirnya nyadarin dia kembali ke kenyataan. Max, lu gila ya, cepetan bawa dia ke rumah sakit. Gue bener-bener nyuekin dia. Dengan santainya gue ngambil sebatang rokok, nyalain koreknya, dan niupin asap tebal langsung ke depan muka Kyle yang penuh air mata. Lu suka banget kan acting shock jadi korban yang lemah di depan gue? Nah, anggap aja ini kemurahan hati dari gue. Kita lihat apa tangisan lu beneran tulus kali ini. Buruan, bikin Lily kesayangan lu, itu kasihan sama lu. Pemandangan itu langsung bikin Lily gemeteran hebat banget. Di matanya, cowok yang duduk di depannya ini bukan lagi Max. Dia bener-bener kayak monster. Dia nggak habis pikir kenapa anjing peliharaan yang biasanya penurut banget bisa berubah jadi mengerikan dan asing kayak gini. Melihat dia berdiri kaku kayak patung, gue miringin kepala, pura-pura bingung. Kenapa lu nggak urusin tuh si manis kecil kesayangan lu? Kyle, kalau lu nggak buru-buru cabut jarum itu, dia bakal kehabisan banyak darah loh. Padahal gue lagi. Berdehem tersenyum, dan suara gue terdengar lembut, tapi Lily bener-bener ngerasa merinding sampai ke tulang belakang. Tapi omongan gue tadi langsung nyadarin dia soal situasi darurat ini. Bener juga, si Kyle butuh pertolongan medis. Dia pun langsung lari nyamperin cowok itu. Lily selamatin gue. Sakit banget. Max, lu bener-bener gila. Raung Kyle. Mendengar tangisan histeris itu bikin Lily makin panik. Dia ngulurin tangannya siap-siap buat nyabut jarum dari tangan Kyle. Tepat pas jarinya nyaris nyentuh jarum itu, sebuah bisikan tiba-tiba terdengar jelas di dekat kupingnya. Oh, jadi lu beneran mau cabut nih? Lily langsung kaku. Sebelum otaknya sempet mencerna ancaman itu, dia ngerasa kayak baru aja dihantam truk fuso tepat di perutnya. Rasa sakit yang luar biasa bikin dia langsung jatuh berlutut sambil mual-mual hebat. Dengan santai, gue ngelap buku-buku jari gue ke blazer Lily dengan muka yang kelihatan jijik banget.
Terus gue nyender lagi ke sofa dan dengan enaknya numpangin kaki gue tepat di atas punggungnya yang lagi berlutut di lantai. Dua orang yang tadinya sombong setengah mati, sekarang bener-bener hancur lebur. Yang satu tangannya nancep di meja sambil nangis histeris, satunya lagi berlutut di lantai sambil mual-mual dan jadi sandaran kaki pribadi gue. Gue ngetuk abu rokok gue dan ngelirik tajam ke arah para pelayan yang lagi gemeteran. Kalau ada satupun dari kalian yang berani nyentuh HP, gue jamin bakal gue potong kaki kalian buat dijadikan kuah sup. Prang! Kelutuk! HP mereka langsung berjatuhan ke lantai. Para pelayan itu langsung sujud tiarap, gemeteran kayak daun yang tertiup angin ribut. Mereka baru aja ngelihat langsung nasib tragis Kyle sama Lily. Tuan muda Max yang lemah dan penurut udah mati. Cowok yang duduk di depan mereka sekarang adalah iblis. Max, singkirin kaki lu dari punggung gue. Ucap Lily tersedak di sela batuknya, tubuhnya gemeteran di bawah sepatu bot gue. Di sebelahnya, Kyle gemeteran hebat banget sampai rasanya mau pingsan. Kalau lu berani nurunin kaki gue, ucap gue malas, gue janji bakal hancurin kepala si Kyle di depan mata lu langsung. Dan kepala lu juga tentunya. Lily langsung kaku, keringat dingin mulai bercucuran di dahinya yang mulus. Dia bener-bener gak habis pikir, gimana bisa Max berubah drastis kayak gini. Cowok itu beneran mukul dia. Padahal harusnya Max itu cuma budak cinta alias sim sejatinya. Gak ada yang lebih kenal Max selain dia. Pengabdian Max tuh udah mendarah daging. Lily cuma perlu jentikin jari, dan cowok itu bakal datang sambil ngebuntuti kayak anjing penurut. Tapi hari ini, cowok ini memancarkan aura dominasi mutlak yang bener-bener bikin sesak napas, gua mengembuskan asap rokok lagi. Cewek cantik, ya gua emang suka. Tapi, sebagai seorang transmigrator sekaligus sang Raja Naga, gue cuma perlu jentikin jari, dan cewek-cewek cantik bakal antre di depan pintu gue. Ngapain juga gue harus jadi sim? Lagian, gue juga butuh meluapkan kemarahan pemilik tubuh yang lama ini. Berisik amat, diem gak lu? Bentak gue, ngerasa keganggu sama rengekan Kyle yang menyedihkan itu. Gue ngibasin tangan dengan cuek. Kyle langsung ngebekap mulutnya pakai tangan satunya yang bebas, matanya melotot ketakutan setengah mati. Dia bener-bener gak paham kenapa Max tiba-tiba bisa jadi segila ini. Boro-boro soal pukulan ke Lily, nancepin pulpen menembus tangan orang sampai bikin meja marmer retak aja udah. Bukan level kekuatan yang bisa dia lawan. Gue nurunin kaki dari punggung Lily, membungkuk buat nyengkram dagunya, lalu meniupkan asap rokok langsung ke mukanya. Asap rokok yang pekat itu bikin dia batuk-batuk hebat, air mata sampai mengalir di pipinya. Max yang dulu emang perokok, tapi dia langsung berhenti total begitu tahu kalau Lily nggak suka bau rokok. Melihat dia tersedak-sedak, gue menyeringai lebar. Lu lucu juga, ya? Gue kan cuma nyuruh lu cabut jarumnya. Lu beneran mau nyabut. Wah, lu kayaknya sayang banget ya. Sama si Kyle kesayangan lu ini, ha? Max. Plak. Sebelum dia sempat nyelesain omongannya, gue langsung nampar mukanya keras-keras. Berkat bantuan sistem, kekuatan gue meningkat 10 kali lipat dari manusia biasa. Biarpun gue udah nahan diri, tamparan itu langsung bikin pipinya bengkak kayak balon. Siapa yang ngasih lu izin buat manggil nama Max? Gua nyengkram rambutnya dan narik kepalanya ke belakang. Dengerin gue baik-baik, Lily Yates. Mulai hari ini, kita nggak ada urusan lagi satu sama lain. Dan kalau lu berani nunjukin muka lu lagi di depan gua, bakal gua kasih lihat apa itu kekejaman yang sesungguhnya. Paham? Lily menatap ke arah gue dengan penuh ketakutan, beradu pandang dengan tatapan mata gue yang tajam kayak predator. Dia langsung mengangguk refleks. Gue lepasin cengkeraman rambutnya, terus nepuk-nepuk pipinya yang bengkak kayak lagi muji anjing peliharaan, anak pintar. Sekarang bilang terima kasih. Anehnya, meskipun lagi ketakutan setengah mati, mendengar gue bilang anak pintar malah bikin ada rasa hangat yang aneh dan menyimpang di dadanya. Terima kasih. Setelah dengar apa yang gue mau, gue berdiri ngebersihin jas gue dari debu, lalu jalan nyamperin Kyle. Gue senyum manis ke dia, singkirin tangan lu. Kyle bener-bener ketakutan, gak tahu apa yang bakal gue lakuin ke dia, tapi dia gak berani nolak. Perlahan dia nurunin tangan yang ngebekap mulutnya. Pas dia baru aja nurunin tangannya, gue langsung nancepin ujung rokok yang masih menyala merah membara tepat ke dalam mulutnya. Terus gue susul pakai pukulan, uppercut, keras tepat ke rahangnya, krak. Suara hancurnya gigi yang mengerikan menggema di ruangan itu. Rokok panas membara sama pecahan giginya sendiri, langsung terpaksa tertelan masuk ke tenggorokannya. Kyle seketika megangin perutnya,
langsung roboh ke lantai nahan rasa sakit yang luar biasa sampai-sampai nggak bisa bersuara sedikit pun. Melihat dia kelonjotan di lantai, gue langsung ketawa lepas. Semua rasa sesak dan frustrasi yang gue rasain pas menyerap ingatan tragis dari kehidupan lama tubuh ini, seketika sirna begitu aja di momen yang indah ini. Di saat yang bersamaan, sebuah notifikasi berbunyi di kepala gue. Ting! Selamat kepada tuan rumah. Karena telah membuat karakter utama wanita menyesali pilihannya, Anda berhasil membalikkan alur cerita. Hadiah telah dibagikan. Kekuatan keseluruhan meningkat 10 kali lipat. Satu buah kartu hitam negara naga berisi uang sebesar 50 miliar dolar. Mendapatkan gelar preman berjas. Memakai jas akan meningkatkan kekuatan tempur sebesar 10 poin. Mendengar hadiah dari sistem itu, gue sempat terdiam selama 2 detik penuh. Membalikan alur cerita segampang ini, jadi kalau nanti gue ketemu karakter utama wanita lagi, tinggal gue samperin terus tampar aja, bagus deh kalau gitu. Kapan-kapan harus dicoba nih. Sambil mikirin hal menyenangkan itu, gue jalan santai keluar dari mansion. Gue kan baru aja sampai di dunia ini. Jelas sekarang waktunya buat bersenang-senang. Tapi pas gue baru aja melangkah keluar, 2 sosok tiba-tiba muncul dari balik bayangan, seorang pria dan seorang wanita. Keduanya langsung berlutut dengan satu kaki, menundukkan kepala mereka penuh rasa hormat yang mendalam. Hormat kami kepada Raja Naga, ingatan dan ingatan masa lalu langsung berhamburan kembali ke otak gua. Istana Raja Naga adalah sindikat luar negeri berskala raksasa. Diriku yang dulu, bertindak sebagai Raja Naga yang sekarang, telah kembali ke negara ini 7 tahun yang lalu dan langsung tiarap buat ngebangun jaringan rahasia. Target waktu 7 tahun udah habis. Istana Raja Naga udah siap buat unjuk gigi dari balik bayangan. 2 orang yang berlutut di depan gue ini adalah Algojo tangan kanan sama tangan kiri gue. Yang cowok Drake punya kekuatan tempur yang gak masuk akal. Dia master duel jarak dekat dan ahli segala jenis senjata api di dunia. Yang cewek Kira adalah pembunuh elit yang jago banget mainin senjata tajam sama menyelinap. Dua-duanya udah ngikutin diri gue yang dulu dari medan perang luar negeri sampai balik ke tanah air. Tapi abis itu, si gue yang dulu malah mutusin buat jadi bucin akut seumur hidup. Bentar. Gue tiba-tiba sadar ada kejanggalan cerita yang aneh banget. Si gue yang dulu cuma ngebucinin Lily selama 3 tahun, terus 4 tahun sisanya dia ngapain anjir? Pas gue lagi mikir keras, Kira langsung angkat bicara. Yang mulia raja, sebelumnya Anda bilang kalau hari ini Anda mau bantu perusahaan Nona Yates buat go public dan ngamanin kontrak senilai miliaran dolar buat dia. Kita udah. Gue langsung potong omongannya. Batalin kontraknya, terus tarik semua aset dan sumber daya yang pernah kita sebar ke perusahaannya. Kuras sampai kering, Drake ngelihat ke arah gua dengan muka kaget setengah mati. Tapi, yang mulia, bukannya Anda bilang, lo nggak paham bahasa manusia ya? Suara gue sedatar papan gilesan, nggak ada emosi sama sekali. Kira, yang baru aja mau berdiri, langsung ngejatuhin lututnya lagi ke aspal. Maafkan saya, Raja Naga. Bawaan ini udah lancang, nggak apa-apa. Gue ngibas-ngibasin tangan dengan santai. Cuma, ingat ini baik-baik. Mulai detik ini, Lily Yates sudah mati buat kita. Anggap dia nggak pernah ada. Tapi, kalau dia berani nyari perkara sama kita, ratakan dia dengan tanah. Pas denger ini, kedua Algojo, gue langsung shock. Tapi mereka tahu diri buat nggak ngebantah perintah langsung. Tapi, si Kira kayak inget sesuatu. Mukanya yang cantik mendadak kelihatan ragu-ragu. Baru-baru ini, Nona Samantha lagi kena masalah. Keluarga fans di ibu kota maksa dia buat perjodohan paksa. Apa kita perlu turun tangan, Samantha? Gue melongo. Siapa sih si Samantha ini? Pas banget, tiba-tiba memori dalam jumlah gede langsung ngehantam otak gue. Di dalam tumpukan ingatan itu, ada nama Samantha. Pas gue obok-obok ingatan itu, keringat dingin langsung ngucur di punggung gue. Samantha, Chloe, Vanessa, deretan cewek-cewek bening nan aduhai, langsung melintas di kepala gua. Makin banyak ingatan yang kebuka, mulut gua makin mangap lebar-lebar. Pantesan aja nih, orang udah balik selama 7 tahun, tapi cuma ngebucinin Lily selama 3 tahun doang. Soalnya sebelum Lily, dia udah ngebucinin segerombolan cewek lain. Dia ketemu satu cewek, dibucinin, diputusin, pindah ke cewek lain, dibucinin lagi, diputusin lagi, dan begitu terus polanya. Dan dia selalu ngasih 110% usahanya tiap kali ngebucin. Gue bener-bener speechless. Bro, gue salah nilai lo selama ini. Lo bukan cuma sekadar bucin biasa, tapi lo adalah rajanya para bucin.
Ngelihat, gue yang diem melongo kayak orang bego, ekspresi sedih sekilas muncul di mata Kira. Yang mulia, saya paham. Saya bakal pergi buat ngegagalin pernikahan ini sekarang juga. Bentar. Gue langsung nyetop dia dengan cepat, gak usah repot-repot. Mau itu Samantha, Chloe, atau siapapun itu, mulai sekarang jangan pernah laporin apapun soal mereka ke gue. Drake sama, Kira langsung tatap-tatan dengan muka cengok. Bukannya bos mereka ini tipe cowok romantis yang gak bisa hidup tanpa cinta? Selama bertahun-tahun, mereka udah kebiasa banget disuruh-suruh jadi malaikat pelindung buat barisan para mantan pacarnya. Tapi sekarang dia tiba-tiba gak peduli sama sekali. Mereka berdua langsung kelihatan linglung, kayak baru aja kehilangan tujuan hidup. Ngelihat ekspresi mereka berdua, rasanya gue pengen nepok jidat sendiri. Jujur ya, setelah ngobok-obok memori lama, gue sadar betapa konyolnya diri gue yang dulu. Punya kekuasaan buat ngendaliin kerajaan bisnis global. Tapi malah dipakai cuma buat jadi keset dan ngasih pelayanan prima gratisan buat sekumpulan cewek. Siapapun pasti bakal naik darah. Gue ngurut pelipis gue yang pusing. Sudahlah, lupain aja. Cariin gue tempat tinggal sekarang. Drake langsung tegap siap gerak. Tenang saja, yang mulia. Rumahnya udah siap dan mobilnya udah nunggu di depan. Dia langsung nyerahin kunci mobil sama sertifikat rumah ke gua. Wosh! Dengan sekali kedip, sertifikat sama kunci itu langsung lenyap dari tangan gua. Dua, algojo gua langsung melotot kaget. Emang udah agak lama sih mereka nggak ketemu Raja Naga, tapi sejak kapan bos mereka ini bisa sulap? Kemana perginya tuh barang? Tapi karena setia mati, mereka cuma bisa mendem pertanyaan itu dalam hati. Gue sih ogah ngejelasin, itu cuma fitur inventory system doang kok. Nggak gede-gede amat sih kapasitasnya, tapi pas banget buat nyimpen kunci sama berkas-berkas penting. Pas ngelihat barang-barang itu udah aman disimpan, Drake lanjut ngomong. Yang mulia, 3 hari lagi, pusat bisnis ibu kota bakal ngadain acara gala besar-besaran. Pemain-pemain kakap di dunia bisnis bakalan kumpul semua di sana. Kalau Anda mau cepet-cepet nunjukin taring di ibu kota, ini adalah batu loncatan yang paling pas. Dia ngeluarin undangan mewah berlapis emas dari balik jaketnya terus diserahin ke gua. Ini undangan kelas VIP emas yang cuma dikasih buat orang-orang elit doang. Cuma ada 3 lembar undangan kayak gini di seluruh kota. Tinggal tunjukin ini, mereka pasti bakal nyambut Anda kayak raja. Gua manggut-manggut, ngebuka kartunya, terus langsung gua lempar gitu aja ke dalam inventory. Pas ngelihat gue nerima undangan itu, Drake sempet ragu sejenak sebelum akhirnya ngomong pelan-pelan. Satu hal lagi, ada kabar kalau Dewa Naga bakal segera balik ke negara ini dalam waktu dekat. Langkah kaki gue langsung terhenti sebelum masuk ke mobil. Ingatan di kepala gue langsung sinkron. Si Dewa Naga yang dimaksud itu adalah orang yang kalah waktu perang rebutan tahta di Istana Raja Naga dulu. Mereka manggil dia angkatan lama. Padahal umurnya cuma beda beberapa tahun, lebih tua dari gua. Kalau dia emang berniat balik buat ngerebut tahta, urusannya bisa jadi agak ribet sih. Pas ngebayangin mukanya dari ingatan gua, kilatan berbahaya langsung muncul di mata gue. Kalau si Dewa Naga itu emang mau balik, gua harus buru-buru nyusun bidak catur gue sebelum acara gala dimulai. 3 hari lagi bakalan jadi arena berburu yang paling pas buat gue. Sambil mikirin rencana itu, gue langsung bejek gas dalam-dalam. Mesin V12 menderu dahsyat pas gue melesat menuju alamat yang ada di sertifikat. Villa Cloudscape adalah kawasan perumahan paling elit di ibu kota. Isinya kalau nggak orang kaya melintir, ya keturunan bangsawan. Begitu dengar suara mesin mobil gue, satpam di sana langsung lari-lari kecil dan bungkuk hormat di depan gerbang. Meskipun mobil gue belum dipasang plat nomor, mereka nggak sebodoh itu buat nyari perkara sama orang yang bawa hypercar di komplek elit kayak gini. Permisi tuan, apakah Anda ingin bertamu atau ini kendaraan baru? Saya bisa bantu daftarin platnya sekarang juga. Gua langsung nyodorin sertifikat rumah ke dia. Gua pemilik baru di sini. Daftarin aja plat nomornya, satpam itu langsung nerima berkasnya pakai kedua tangan. Begitu dia buka, matanya langsung melotot dan mulutnya mangap saking kagetnya. Villa nomor 1. Itu kan aset paling dewa di perumahan ini. Villa nomor 1 itu diincer banget sama kalangan elit negara. Tapi pihak developer selalu nolak buat ngejual itu ke siapapun. Tapi sekarang villa itu udah ada yang punya. Bersyukur setengah mati karena nasibnya masih aman dan gak dipecat. Satpam itu langsung ngeproses pendaftarannya secepat kilat. Terus nuntun mobil gue langsung ke dalam garasi pribadi villa nomor 1. Halaman depannya bener-bener luas banget. Mirip taman pribadi yang dipenuhin bunga-bunga langka dan jalan setapak yang estetik. Begitu masuk ke dalam,
Udah kayak istana bro, ada lampu gantung kristal mewah, lantai marmer yang kinclong abis, furnitur mewah impor, sama lukisan-lukisan mahal yang dipajang di dinding-dindingnya. Setiap detail di sini benar-benar pamer kekayaan yang gak ngotak. Gue langsung nyandar di sofa empuk sambil ngehela napas panjang. Nah, ini baru namanya hidup. Padahal diri gue yang dulu punya akses ke semua kemewahan ini, tapi kenapa dia malah milih jadi badut bucin yang sengsara? Bener-bener nyanyain oksigen. Gue geleng-geleng kepala, baru aja mau merem pas tiba-tiba HP gue bunyi. Ada nomor gak dikenal. Dengan malas gue angkat. Halo? Ini Max? Suara cewek gemeteran di seberang telepon, kedengerannya kayak dia lagi diambang tangis. Gue ngerutin dahi, gak ngenalin suara itu dari memori gue yang manapun. Gue sendiri, ini siapa ya? Oh, syukurlah, ini Ibu Ichimatsu. Suara itu langsung meninggi, penuh emosi yang panik. Iya, dan gue bapak lu. Gue nyengir sinis, langsung matiin teleponnya. Di memori gue, diri gue yang lama emang punya orang tua angkat, tapi sejak mereka nemuin anak kandung mereka, dia langsung beres-beres barang dan pergi dari keluarga itu. Pas umur 15 tahun, dia pergi ke luar negeri dan mutusin semua komunikasi. Dia tahu pepatah, darah lebih kental dari air, makanya dia dengan sukarela mundur. Ini udah lebih dari 1 dekade, pasti mereka udah lupain dia sekarang. Pas gue lagi asyik ngelamun, HP gue bunyi lagi. Dengan kesel, gue angkat. Penipu zaman sekarang langsung nelpon random ya, langsung pakai trik aku ibumu segala. Max, ini beneran ibu, kami kehilangan kamu bertahun-tahun yang lalu. Suara cewek itu kedengeran penuh duka yang mendalam. Dahi gue makin ngerut. Gue tahu diri gue yang lama itu yatim piatu, tapi gimana dia bisa jadi kayak gitu selalu jadi bagian kosong di memori gue. Apa ini beneran keluarga kandung gue? Jujur, gue bodo amat sama keluarga random yang tiba-tiba muncul kayak gini. Buat gue, satu-satunya keluarga yang penting cuma keluarga angkat yang bener-bener ngebesarin Max yang dulu. Tapi, karena mereka udah dapet anak kandung mereka, kembali, gue juga gak ada niat buat ngerusak reuni bahagia mereka. Max, kamu dengerin ibu gak? Suara cewek itu mulai serak. Dulu, kami lagi dikejar-kejar musuh. Kami selamat, tapi kami kehilangan kamu di tengah kekacauan. Ini salah kami. Tolong, jangan benci kami. Kasih kami satu kesempatan buat nebus semuanya. Tolong. Dia bener-bener memohon. Muka gue tetap datar tanpa ekspresi. Udah bertahun-tahun. Reuni itu nggak ada gunanya. Kalian hidup, gue juga hidup. Emang itu nggak cukup? Nggak. Cewek itu nangis histeris. Tolong, biarin ibu ketemu kamu sekali aja. Ayahmu, kakakmu, adikmu, kami semua kangen banget sama kamu. Ketemu sekali aja ibu, mohon banget. Cetek, gue nyalain rokok, terus perlahan ngehembusin asapnya. Villa Cloudscape nomor 1. Oke, kami langsung ke sana sekarang. Teleponnya mati. Gue langsung mikir keras. Dunia ini makin gak masuk akal aja. Ada Raja Naga, Dewa Naga, Master Bela Diri. Bahkan sebagai seorang transmigrator, bertahan hidup di sini gak bakal gampang. Salah langkah dikit, gue bisa dimainin sampai mati. Soal keluarga ini, sisa-sisa jiwa Max yang dulu kayaknya masih punya beban emosi yang belum kelar sama mereka. Ya udah deh, mending gue temuin aja mereka. Lagian gue bisa manfaatin mereka buat nyari info tentang gimana cara kerja dunia ini. Gak lama kemudian, security kompleks nelpon. Gue ngizinin masuk buat orang-orang yang ngaku sebagai keluarga gue itu. Bel pintu bunyi. Gue bangun sambil ngedumel. Ke diri sendiri. Gue bener-bener butuh sewa asisten rumah tangga deh. Buka pintu sendiri aja, capek banget. Pas gue buka pintu, seorang wanita anggun yang kelihatan kaya raya langsung ngerobos ke depan dan langsung meluk gue erat-erat. Max! Gue ngerutin dahi, terus ngelepasin pelukannya. Masuk dulu baru ngomong. Mata wanita itu langsung memerah, air matanya langsung tumpah. Gimana? Gimana bisa? Kamu memperlakukan ibumu sendiri kayak gini. Di saat itu, seorang cowok muda maju sambil ngegigit bibirnya, kelihatan kayak dia lagi nanggung semua ketidakadilan di dunia ini. Mukanya cungkring tapi sok-sokan berani. Di sebelahnya, berdiri seorang pria parubaya dan seorang cewek muda lainnya. Pria itu memancarkan wibawa yang kuat meskipun badannya agak gemeteran, mungkin karena emosional. Cewek itu umurnya sekitar 25 tahun. Punya aura tajam dan intimidatif kayak seorang CEO perusahaan yang kejam, bikin wajahnya yang tegas malah kelihatan makin galak. Wah, rombongannya udah lengkap nih. Pas denger omongan cowok muda itu, gue langsung nyengir dingin. Bacot apaan sih yang keluar dari mulut lu? Kayaknya kalian lebih milih cabut daripada masuk ke dalam. Kalau gitu, pergi sana, berak.
Gue langsung banting, pintu tebal itu tepat di depan muka mereka. Kencengnya bantingan pintu itu sampai bikin rambut mereka ketiup ke belakang. Mereka berempat berdiri di teras sambil saling tatap dengan muka nggak percaya. Mereka jelas-jelas nggak nyangka gue bakal senekat itu. Cewek CEO itu langsung noleh dan ngomelin cowok muda tadi. Tommy, kita udah kehilangan dia bertahun-tahun. Wajar banget kalau sekarang dia ngerasa dendam pas kita akhirnya nemuin dia. Diem deh. Ibu, lihat dia. Tommy fans kelihatan sangat tersakiti. Aku kan cuman peduli sama ibu, meskipun dia benci kita, dia nggak pantas memperlakukan ibu kayak gitu. Dia nundukin kepalanya, sok-sokan jadi korban. Aku tahu. Ini karena aku cuma anak angkat. Ujung-ujungnya, kalian semua pasti bakal ngusir aku. Tommy, Tessa fans, si CEO itu kelihatan sedih banget. Ini nggak ada hubungannya sama kamu. Max gede di panti asuhan. Wajar aja kalau kepribadiannya agak aneh. Jangan khawatir. Kami nggak bakal ngebiarin kamu pergi kemana-mana. Kamu tetap adik kecilku selamanya. Kakak, Tommy kelihatan terharu banget sampai mau nangis. Sebelum mereka bisa lanjutin drama sinetron mereka, pria parubaya yang sedari tadi diem, akhirnya ngebentak. Cukup. Kita lagi berdiri di teras. Ngapain kalian malah ngedrama di sini? Kalau ada yang mau diomongin, kita bicarain di dalam. Dia ngasih isyarat ke istrinya buat mencet bel lagi. Gue buka pintunya, nyandar di kusen pintu sambil senyum ngejek. Kenapa? Ada yang ketinggalan? Max, bisa biarin kami masuk. Bukannya kamu udah setuju buat biarin ibumu nemuin kamu? Gak usah lebay. Gue ngangkat tangan buat ngehentiin wanita itu yang mau nunduk memohon. Gue bener-bener gak ngerasain apa-apa buat mereka. Tapi gue gak gila sampai ngebiarin seorang wanita yang mungkin aja ibu kandung gue nunduk memohon ke gue. Gue emang seorang transmigrator yang bebas ngelakuin apa aja sesuka hati, tapi gue masih punya batas buat gak jadi sosiopat total. Kami pun pindah ke ruang tamu. Gue langsung duduk di sofa utama, nyalain rokok lagi, dan ngasih isyarat santai. Duduk. Mereka berempat langsung duduk, tapi setelah itu suasana langsung hening seketika. Atmosfer di ruangan itu jadi canggung banget. Ngelihat wanita itu terus-terusan natap gue kayak lagi ngelihat pajangan museum, gue ngeluarin bungkus rokok gue. Mau ngerokok juga, Tante? Wanita itu jelas-jelas gak nyangka bakal ditawarin gitu. Mukanya langsung kaku. Max, kayak gitu caramu ngomong sama ibumu sendiri? Tessa, si ratu es kantoran itu udah gak tahan lagi. Dia langsung berdiri tegak, natap gue dengan tatapan super jijik. Gue cuma melirik dia dengan males. Kenapa? Tante galak ini mau sebat juga. Kalian sebenarnya punya bukti tes DNA gak sih? Atau kita mau pakai cara jadul zaman abad pertengahan yang netesin darah ke mangkok air. Gue nggak tahu dia beneran ibu gue atau bukan, tapi satu hal yang pasti. Gue langsung berdiri. Aura membunuh yang sangat pekat dan menyesakan langsung memenuhi seisi ruangan, bikin mereka kesulitan bernapas. Kalau lu berani ngomong pakai nada kayak gitu lagi ke gue sendiri yang bakal ngelempar lu keluar lewat pintu depan. Tessa baru mau ngebantah, tapi pria parubaya itu membentak. Cukup, duduk. Tessa terpaksa duduk lagi, tapi kilatan ketakutan yang nyata langsung muncul di matanya. Baru sedetik yang lalu, dia berani bersumpah, dia mencium bau amis, darah yang menguar dari Max. Rasanya kayak lagi berhadapan langsung sama predator puncak. Bahkan kalau bokapnya nggak teriak pun, insting bertahan, hidupnya udah ngejerit nyuruh dia buat duduk. Gue perlahan mengembuskan asap rokok. Ya udah, langsung ke intinya aja. Buruan ngomong, gue lapar. Begitu urusan gue sama lu pada kelar, gue mau pergi makan. Sadar kalau mereka harus langsung ke intinya, wanita itu buru-buru ngejelasin identitas mereka dan apa hubungan kami. Mereka ternyata keluarga fans, salah satu penguasa kelas kakap di ibu kota. Si cowok namanya Lionel Fans, kepala keluarga mereka. Si cewek namanya Victoria Fans. CEO dingin itu kakak perempuan gue, Tessa Fans, dan bocah cengeng itu anak angkat mereka, Tommy Fans. Nilai aset grup Fans itu lebih dari 500 miliar. Bertahun-tahun lalu, pas ada perebutan kekuasaan yang kejam buat posisi kepala keluarga, musuh-musuh ngeroyok mereka. Di tengah kekacauan itu, gue diculik terus dibuang ke panti asuhan. Para penculik itu rencananya mau jadiin gue jaminan buat ngancem Lionel, tapi mereka malah dibantai habis sama faksi rival. Jadilah gue yang dulu telantar di panti asuhan itu. Baru beberapa hari yang lalu mereka dengar kabar kalau ada orang bernama Max Sterling yang beli Villa Cloudscape nomor 1, makanya mereka bisa ngelacak gua.
Pas denger cerita Victoria, gue cuma bisa geleng-geleng kepala karena saking absurdnya situasi ini. Bukannya ini persis kayak plot novel web tentang tuan muda asli versus palsu, gue baru aja lolos dari takdir tragis jadi budak cinta alias bucin, sekarang malah kejebak drama keluarga, ditambah lagi sama urusan Raja Naga yang kelewat sakti mandraguna. Dunia ini bener-bener bikin migrain setengah mati. Kalau habis ini ada kaisar abadi yang reinkarnasi nongol, gue bahkan gak bakal kaget lagi. Nah, kamu dengerin kan? Tanya Victoria hati-hati. Pas ngeliat ekspresi muka gue yang aneh. Sadar dari lamunan, gue mengembuskan asap rokok lagi. Denger kok. Terus kenapa? Mau lu pada apa sekarang? Pertanyaan belak-belakan itu bikin Victoria kaget, tapi dia langsung melembutkan suaranya. Ya jelas, kami mau kamu pulang ke keluarga fans pakai lagi nama aslimu. Kami gak mau kamu terlunta-lunta di luar sana dan menderita sendirian. Menderita? Gue hampir aja ngakak kencang. Tante, lu sebenarnya lagi mabok apaan sih? Lu nggak lihat apa mansion segede gaban ini? Temboknya aja bener-bener dilapisi giok. Lu tahu nggak sih seberapa mahal tempat ini? Terus lu pikir gue menderita? Nggak cuman Victoria, bahkan Lionel juga natap gue dengan rasa bersalah yang mendalam. Tapi, Tessa sama Tommy malah pasang sikap waspada. Kelihatan banget takut kalau gue dateng buat ngerebut warisan. Gini ya, Nyonya Fans, gue nggak tahu harus manggil lu apa lagi, jadi panggil Nyonya Fans aja deh. Lu lihat pakai mata sebelah mana kalau gue menderita? Hidup gue udah kayak raja, dan soal ganti nama, sorry, skip deh. Gue udah biasa pakai nama ini. Lagian, nama Fans kedengerannya rada cupu. Rada cupu, seluruh anggota keluarga Fans cuma bisa melongo bego. Ini pertama kalinya dalam sejarah, ada orang yang nolak mereka cuma gara-gara nama keluarga miliarder, mereka kedengeran cupu. Tommy langsung ngambil kesempatan ini. Dia berdiri dengan amarah sok suci. Aku tahu kakak marah, tapi kakak nggak boleh ngomong kayak gitu sama orang tua kita. Mereka nggak pernah berhenti nyariin kakak. Ini cuma salah paham. Kalau soal aku tahu aku nggak bakal bisa ngegantiin posisi kakak. Kalau kakak emang benci banget lihat aku, hari ini juga aku bakal kemas barang-barangku dan pergi dari keluarga Fans. Di akhir omongannya, air mata bener-bener berlinang di matanya. Hati Victoria langsung hancur. Tommy, kamu ngomong apa sih? Max itu kakakmu. Mau dia balik atau enggak, kami bakal tetap selalu sayang sama kamu. Gua ngelihat drama ini berlangsung dan bener-bener kehabisan kata-kata. Buset dah, bocah ini bener-bener contoh nyata cowok caper alias pick me boy. Mirip banget kayak Kyle. Apa dunia ini lagi produksi masal cowok-cowok modelan begini? Apa hidup gua bakal aman? Bener banget. Tessa langsung berdiri buat belain dia. Tommy, kamu gak usah khawatir. Gak bakal ada yang bisa geser posisi kamu. Kamu itu adekku, dan aku bakal selalu lindungin kamu, ibu kakak. Tommy natap kedua wanita itu dengan muka sangat terharu sampai-sampai mau nangis sesenggukan. Sialan, gue saking terdistraksinya sama drama sinetron ini sampai hampir aja puntung rokok ngebakar jari gue. Gue langsung matiin rokok itu di asbak, nyilangin kaki, terus natap mereka tajam. Bisa nggak lu pada udahan dulu teater ikatan keluarga yang mendalam ini? Jari gua hampir aja kebakar tadi. Mending lu pada lanjutin drama ini di rumah sendiri aja deh. Victoria akhirnya inget tujuan dia kesini dan buru-buru nyamperin gue. Max, tolong maafin ibu ya. Setelah bertahun-tahun pisah, kami pengen nebus kesalahan kami ke kamu. Ibu rela kasih kamu apa aja. Oh ya? Gua ngelirik ke arah Tommy dengan seringai licik di bibir gua. Kalau gitu, tampar dia 2 kali. Lihat mukanya bikin gue pusing. Seketika hening mencekam. Mata Victoria langsung penuh kebimbangan dan rasa sakit. Tessa natap gue nggak percaya. Max, kamu gila ya. Dia itu adekmu sendiri. Lionel mengernyit dalam. Matanya penuh kecurigaan. Sebagai kepala keluarga Fans, dia jelas nggak bego. Sebelum datang ke sini, dia udah sempat meriksa berkas tentang Max. Rekam jejaknya di luar negeri kosong melompong. Tapi sejak balik ke negara ini, Max terkenal sebagai bucin yang lemah dan gak punya nyali. Tapi cowok yang lagi duduk di depannya ini sama sekali nggak kelihatan lemah. Sikapnya tenang, tapi punya aura keangkuhan alami seorang raja. Tapi Victoria nggak mikir sejauh itu. Dia cuma natap gue dengan cemas banget. Max, Tommy itu adekmu. Kok kamu tega? Udah, cukup. Gue ngibasin tangan dengan gak sabar, langsung motong omongannya. Gue sama sekali nggak minat main drama keluarga bahagia bareng lu pada. Dan gue juga ogah jadi ahli waris. Apapun itu dari keluarga Fans ini, pintunya di sebelah sana. Silakan angkat kaki. Max, kamu nggak boleh kayak gini. Begitu dengar penolakan tegas dari gua, Victoria akhirnya panik. Dia langsung noleh buat natap. Tommy, tangannya gemetaran refleks. Anak kandungnya sekarang ada tepat di depan matanya, tapi malah ogah ngakuin dia sebagai ibu. Dia merasa punya utang budi,
yang teramat besar ke Max. Kalau dengan nampar Tommy, bisa bikin Max balik. Dia bakal ngelakuinnya. Tapi sebelum dia sempat bergerak, Tommy tiba-tiba nangis sesenggukan dengan dramatis. Suaranya kedengeran sedih banget, saking sedihnya sampai bisa bikin Batu pun ikut nangis. Gue cuma bisa cemberut kesal. Apa-apaan sih ini? Ini bocah beneran cowok bukan sih? Kenapa semua orang yang gue temuin hobinya pada drama banget? Panggilan ibu dari Tommy bikin Victoria tersentak, bikin tekadnya goyah lagi. Pas ngelihat keraguan ibunya, kilatan licik yang penuh kemenangan muncul di mata Tommy. Bagus. Selama gue bisa pakai ikatan keluarga buat ngegembok mereka, Max yang cuman bocah tanpa bekingan apa-apa, gak bakal bisa bersaing sama gue. Ahli waris keluarga fans tetap bakalan jadi milik gue. Max, dasar bucin gak berguna, mending lu jangan ganggu jalan gue. Sambil mikir kayak gitu, dia makin masang muka melas yang paling tragis. Ibu, kalau Kak Max bener-bener sebenci itu sama aku, tampar aja aku. Kalau itu bisa bikin dia pulang, ibu boleh pukulin aku sampai mati pun aku gak bakal protes. Tommy, stop ngomong kayak gitu. Victoria sama Tessa langsung buru-buru meluk buat nenangin dia. Gue duduk di sofa santai, sedangkan Lionel duduk di sofa seberang. Kami berdua kompak mengernyitkan dahi dengan ekspresi muka dongkol bin heran yang persis sama pas lagi nonton drama akting kelas Oscar ini. Lionel natap Tommy yang lagi merengek di lantai dengan tatapan yang penuh rasa kecewa mendalam. Keluarga fans itu dibangun dari kekuatan yang kejam. Perang perebutan kekuasaan di kalangan keluarga elit terkenal sangat sadis. Tapi di sini, Tommy malah nangis bombay cuma gara-gara masalah sepele. Itu. Jelas banget dia nggak mewarisi darah keluarga fans. Nggak guna banget. Tapi Max, sebaliknya, meskipun laporan intelnya jelek parah, ngelihat dia langsung ngebuktikan kalau dia bener-bener jauh dari kata lemah. Memang sih dia kurang ajar dan sombong, tapi pewaris keluarga fans emang harus punya taring. Karena udah nggak tahan lagi, Lionel langsung berdiri dan berteriak, sialan. Cowok dewasa kok nangis kayak bayi, bener-bener bikin malu. Sejak kapan keluarga fans melihara sampah menyedihkan kayak gini? Tommy langsung kaku, gak percaya kalau ayahnya yang biasanya selalu memanjakannya bisa ngomong sekasar itu. Lionel! Victoria dan Tessa sama-sama shock, bener-bener kaget dengan ledakan amarahnya yang tiba-tiba. Jangan lihat saya, bentak Lionel dingin. Lihat kekacauan yang udah kalian perbuat. Apa sih yang bikin keluarga fans terkenal? Kalau pewaris kita selemah ini, sindikat lain bakal nelan kita bulat-bulat. Mendengar teguran ayahnya, Tessa menggertakkan gigi. Dia ngeluarin sebuah berkas dari tas desainernya dan melemparkannya ke atas meja. Terus kenapa? Setidaknya Tommy sayang sama kita. Lah si Max gimana? Lihat aja dia. Dia nunjuk gue pakai jarinya yang dimanikur rapi. Selama beberapa tahun terakhir ini, dia cuma jadi anjing peliharaan. Yang menyedihkan buat seorang cewek. Apa orang kayak gitu pantas jadi pewaris keluarga fans? Gue gak bakal pernah sudi nerima dia. Melihat Tessa membelanya mati-matian, Tommy ngasih gue tatapan penuh kemenangan. Brak! Dengan santai gue tendang meja kopi dari giok padat itu. Lempengan batu besar yang berat itu meluncur sejauh 2 meter di lantai. Berhenti cuma beberapa senti sebelum menghancurkan tempurung lutut Tessa. Dia menjerit dan jatuh terjungkal ke lantai. Keringat dingin langsung mengucur deras, di wajahnya kayak air terjun. Gue berdiri perlahan, tatapan mata gue bener-bener dingin membeku. Lo bilang nama lo Tessa, kan? Apa selama ini gue terlalu sopan sama lo? Lo ngomong apa sih? Suara Tessa gemetar. Jelas ketakutan setengah mati melihat demonstrasi kekuatan brutal tadi. Gue jalan pelan ke arahnya, Tessa berusaha tetap tenang. Tapi begitu bayangan gue menutupi tubuhnya, dia langsung merangkak mundur ketakutan sampai mentok ke sofa, jiwanya kayak udah terbang melayang dari tubuhnya. Victoria akhirnya sadar dari syoknya dan langsung pasang badan di depan gue. Max, ibu tahu kamu benci kami dan ini semua salah ibu. Kalau kamu mau nyalahin seseorang, salahin ibu aja. Jangan salahin Tessa sama Tommy. Mereka cuma nyonya, lo bener-bener salah paham, gue potong omongannya dengan ketus. Kapan gue pernah bilang kalau kalian ini keluarga gue? Dan kayak yang baru gue bilang, kalau dia masih terus menggonggong di depan gue bakal seret dia keluar sendiri. Kak, tolong jangan marah sama dia. Walaupun ketakutan, Tommy tahu kalau ini adalah kesempatannya buat pamer. Kalau dia bisa bikin keluarga fans benci setengah mati sama Max, posisinya bakal aman. Dia menarik Victoria ke belakangnya, membusungkan dadanya biar kelihatan heroik. Kalau kakak marah,
lampiasin aja ke aku. Mereka kayak gini juga gara-gara aku. Kakak bisa. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapan sok beraninya, itu, satu pukulan bersarang begitu dalam di perutnya. Rasanya kayak dia habis ditusuk. Tommy langsung membungkuk kesakitan sambil mual-mual parah. Gue jambak rambutnya dengan nada suara yang bosen banget. Lo sendiri kan yang minta gue ngelampiasinnya ke lo? Berarti lo harus pastiin lo kuat nerima pukulan dong. Setelah itu, gue hantam punggungnya pakai lutut gue dengan telak. Krek, suara tulang patah yang mengerikan menggema di seluruh ruangan. Tommy langsung ambruk berlutut, wajahnya bener-bener meliuk menahan sakit. Dia kesakitan banget sampai pita suaranya. Bener-bener nggak bisa ngeluarin teriakan lagi. Max, apa yang kamu lakukan? Melihat Tommy hancur dalam hitungan detik, Victoria berteriak histeris ketakutan. Tessa menahan rasa takutnya dan merangkak buat meriksa keadaannya. Wajah Lionel langsung menggelap, menatap gue dengan intensitas yang mengerikan. Cukup, Max. Terlepas dari gimana perasaanmu, dia masih saudaramu di atas kertas. Jangan kelewatan. Dengan santai gue ambil tisu, ngelap tangan gue, lalu melemparkannya ke atas kepala Tommy yang lagi gemetaran. Oh, gue kelewatan. Gimana kalau lu aja yang lanjutin kerjaan gue, Pak Tua. Dan jangan lupa pastiin Tessa tahu jalan keluar. Gue lagi ngomong sama lo, Max. Sorot mata Lionel menyempit berbahaya. Dia benci banget kalau ada orang yang berani ngomong pakai nada kayak gitu ke dia, apalagi anaknya sendiri. Sepertinya hidup di jalanan selama bertahun-tahun ini udah bikin kamu jadi sombong. Ya udah, mumpung kamu masih muda, hari ini papa bakal kasih kamu pelajaran, biar kamu tahu kalau di atas langit masih ada langit. Dia menyalak memberi perintah. Agen 1, kasih tuan muda pelajaran sopan santun. Tapi jangan sampai bikin dia cacat permanen. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebuah bayangan samar mendadak muncul tepat di depan gua. Dia cuma seorang pria paruh baya dengan penampilan yang biasa-biasa aja. Maaf atas kelancangan saya, tuan muda, ucapnya dingin. Dan setelah itu, dia langsung melayangkan pukulan. Pukulan itu cepat banget sampai meninggalkan bayangan samar. Tapi, sedetik kemudian, kepalan tangan itu langsung terhenti mati. Mata agen 1 terbelalak gak percaya. Pukulan andalannya bisa ditangkap dengan santai pakai telapak tangan gue yang terbuka. Lionel langsung cengok. Setelah sempat syok beberapa saat, suara agen 1 berubah jadi serius. Sepertinya tuan muda juga seorang praktisi bela diri. Gue menyeringai dingin. Gue tahu ada anjing yang sembunyi di balik bayangan, tapi lo salah besar. Gue nggak belajar bela diri. Gue belajar seni membunuh. Sebuah ledakan sonik memecah udara, bulu kuduk di sekujur tubuh agen 1 langsung berdiri tegak. Insting bertarungnya meneriakkan kematian. Tapi sebelum dia bisa sempat buat mundur, sebuah kaki melesat secepat kilat di udara menghantam telak ke perutnya dengan kekuatan kayak meriam. Boom! Agent! 1 langsung terpental ke belakang kayak peluru artileri yang ditembakkan. Dia menabrak dinding kamar mandi dengan keras. Tembok beton itu retak, menjalar kemana-mana sampai tubuhnya tertancap masuk ke dalam semen. Lionel langsung melompat berdiri, menatap gue dengan kengerian yang benar-benar bikin otaknya membeku. Agen 1 adalah pengawal terkuat di keluarga Vance. Dia bisa dengan mudah ngeberesin puluhan orang bersenjata sendirian. Tapi di hadapan Max, dia bahkan gak sanggup bertahan dari 1 serangan. Neraka macam apa yang udah dilewati anakku selama bertahun-tahun ini. Di saat Lionel lagi mempertanyakan seluruh kewarasannya, pintu depan villa langsung hancur di ledakan. 1 skuad pria berjas hitam merangsek masuk. Memimpin di depan mereka adalah seorang wanita dengan kulit seputih giok. Lekuk tubuhnya anggun dan setiap gerakannya memancarkan kekuatan serta otoritas mutlak. Dia adalah putri sulung dari keluarga Sterling, keluarga yang udah mengadopsi diri gue yang dulu, Maya Sterling. Max! Maya melewati semua orang dan berlari langsung ke arah gue, matanya merah, suaranya serak menahan emosi. Akhirnya kakak ketemu kamu. Kamu nggak apa-apa kan? Ada yang luka nggak? Dia langsung meriksa gue dengan panik. Dari ujung kepala sampai kaki, suaranya terdengar sangat khawatir. Dasar bocah nakal. Kabur bertahun-tahun tanpa ngomong sepatah kata pun sama kakak. Tega banget sih kamu. Padahal, gue cuma anak angkat. Maya sayang banget sama gue sampai mati. Tuan dan Nyonya Sterling dulu sering bercanda. Kalau Max mau nikah, calon pengantinnya harus bisa lolos dari restu Maya dulu. Maya menggelayut manja di lengan gua, tatapannya begitu lembut tapi posesif sampai bikin gua agak risih. Berbagai kenangan langsung bermunculan. Gua
Ingat semua kehangatan dan kebaikan yang udah diberikan keluarga Sterling kepada Max yang dulu. Itulah alasan kenapa dia tetap pakai nama belakang Sterling. Kalau keluarga itu nggak nemuin anak kandung mereka, dia mungkin bakal tinggal sama mereka selamanya, dan dia nggak bakal pernah jadi Raja Naga. Kasih tahu gue sekarang, Max. Apa orang-orang ini nyakitin lo? Maya melotot tajam ke arah keluarga Vance. Matanya tiba-tiba kelihatan pengen ngebunuh orang. Tapi, para pengawal di belakangnya malah melotot kaget ke arah dinding. Mereka ngenalin agen 1. Dia itu senjata pamungkasnya keluarga Vance. Mereka tahu banget seberapa ngerinya itu orang, tapi sekarang dia malah nempel di dinding kayak karya seni modern, pingsan total. Gila bener, pikir para pengawal. Udah 10 tahun berlalu dan tuan muda kita udah berubah jadi monster yang bener-bener ngeri. Terus si Nona muda malah khawatir dia kenapa-napa. Gue perlahan ngelepasin lengan gue dari genggaman Maya sambil senyum canggung. Tuan Sterling, gue nggak apa-apa kok. Kakak nggak usah. Tuan Sterling, Maya langsung meledak sebelum gue sempat nyelesain omongan. Lu mau mati, ya? Panggil gue kayak gitu sekali lagi, lihat aja nanti apa yang bakal terjadi. Buset dah. Gue ngerasa kayak ada aura iblis yang tiba-tiba muncul di belakang dia. Apa marahnya cewek emang selalu sengeri ini? Demi keselamatan nyawa gue langsung meralat omongan gue dengan kaku. Kakak, ekspresi Maya langsung berubah 180 derajat. Senyuman manis yang memukau langsung merekah di wajahnya. Dia udah nunggu 10 tahun demi hari ini. Akhirnya bisa ketemu lagi sama adik cowok yang paling dia sayang. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung narik tangan gue, ikut gue pulang. Lionel akhirnya sadar dari rasa syoknya. Maya, Max baru aja balik negara ini. Dia harusnya ikut pulang sama saya ke keluarga Vance. Soal perawatan yang udah dikasih keluarga Sterling ke dia, saya siap bayar ganti ruginya secara penuh. Berisik, Maya langsung motong omongannya. Kelembutan dia itu cuma khusus buat gue doang. Buat orang lain, dia itu ratu es yang dingin banget. Bahkan waktu berhadapan sama kepala keluarga Vance, dia cuma ngasih tatapan yang bener-bener jijik. Kepala keluarga Vance, Max itu adik gue. Ya jelas dia bakal pulang ke rumah keluarga Sterling. Dokumen adopsinya sah secara hukum. Soal ganti rugi dari Anda, simpen aja buat dana pensiun Anda sendiri. Terus soal kenyataan, kalau Anda jelas-jelas berniat nyakitin Max hari ini, gue bakal datang buat beresin perhitungan itu sama Anda nanti. Kebencian mendalam dari Maya bikin Lionel, yang biasanya tenang langsung kehabisan kata-kata. Tapi terus dia ingat soal cacat dalam garis keturunan keluarga Vance. Dia nggak peduli sama keluarga Sterling. Masalah garis keturunan ini jauh lebih penting. Ini bukan main-main. Garis keturunan Vance itu punya kutukan genetik. Nggak bisa dites, nggak bisa disembuhin. Kutukan itu bikin anggota keluarga gampang banget ngamuk dan hilang kendali secara brutal. Ngelihat ledakan emosi Max yang gila tadi, Lionel langsung yakin kalau Max mewarisi kutukan itu. Dia harus bawa dia pulang. Maya, saya akuin masa lalu itu emang salah saya. Tapi Max itu anak kandung saya. Apa keluarga Sterling emang mau ngehalangin reuni keluarga kami? Maya langsung mencibir terang-terangan. Reuni? Apa reuni keluarga versi Anda itu ngegantungin anak buah Anda di dinding kayak hiasan pohon Natal? Lionel nahan amarahnya, suaranya langsung berubah jadi berat dan mengancam. Waktu keluarga, Sterling nemuin saudara kandung kamu, Max milih buat pergi. Kenapa kamu malah nyeret dia balik sekarang? Dia jelas-jelas nggak mau ngakuin kita. Bukannya itu udah jelas nunjukin gimana sikap dia yang sebenarnya. Pas denger ini, Maya langsung diem. Itu emang bener. Sejak keluarga Sterling nemuin anak kandung mereka, Max emang jadi makin pendiam. Dia nggak pernah ngeluh, tapi jarak di antara mereka makin menjauh. Orang tuanya sedih banget, mereka bahkan sering nyuekin anak kandung mereka demi nenangin Max, karena nganggep keduanya sama rata. Maya juga selalu nempel di dekat Max, tapi perhatiannya yang berlebihan malah bikin Max makin ngerasa tertekan. Ditambah lagi, anak kandung mereka itu emang agak susah diajak akur. Karena nggak mau ngerusak keharmonisan keluarga, Sterling, Max nekat milih pergi, bahkan sampai pindah ke luar negeri biar nggak bisa ditemuin. Ngelihat Maya mulai ragu, Lionel langsung memanfaatkan keadaan. Kayaknya kamu udah paham, Max itu bagian dari keluarga Vance, dan dia bakal jadi ahli waris keluarga Vance. Apa sih yang bisa dikasih keluarga Sterling ke dia? Uang pesangon? Atau kamu mau maksa dia buat rebutan warisan sama saudara kandung kamu sendiri? Makanya, menurut saya, cukup. Gue langsung motong omongannya dengan suara dingin. Kepala keluarga Vance, apapun masa lalu gue sama keluarga Sterling. Gue jamin satu hal ke Anda. Masa depan gue sama sekali nggak ada hubungannya sama keluarga Vance.
Pertemuan hari ini selesai. Keluar lu semua. Max. Victoria natap gua dengan tatapan yang bener-bener hancur. Kamu mukulin mereka, kamu neriakin kami. Apa kamu bener-bener gak bisa maafin kami? Masa lalu emang salah kami, tapi apa ibu kandung kamu sendiri harus berlutut dan memohon-mohon sama kamu? Suaranya bergetar parah dan kakinya langsung lemes. Dia beneran nyaris berlutut di lantai. Tapi dengan cepat Maya langsung nahan lengannya, narik dia, biar berdiri tegak lagi. Suaranya bener-bener sedingin es. Nyonya Vance, Anda lagi berusaha bikin Max ngerasa bersalah dan ngecap dia sebagai anak durhaka di depan semua orang. Gak usah sok drama deh. Dari awal sampai akhir, keluarga Vance cuma peduli buat dapetin ahli waris yang kuat kan? Apa Anda ngabisin waktu 10 tahun terakhir ini buat nyariin dia pas dia lagi bareng kami? Gak, kan Anda nggak bisa nemuin dia, makanya Anda langsung beli anak pengganti. Sekarang giliran Anda butuh dia balik, dia harus nurut gitu aja. Maya. Tessa ngebantu ibunya berdiri sambil ngebalas omongannya tajam. Emangnya lu lebih baik? Lu kehilangan anak kandung lu, makanya lu ngadopsi Max. Pas lu nemuin anak kandung lu langsung nyampakin Max. Gak usah sok suci deh. Tessa pikir omongannya ini bakal bikin Maya kena mental. Tapi Maya malah ketawa santai. Kita itu beda jauh banget. Ahli waris keluarga Sterling dari dulu ya selalu gua, bahkan meskipun saudara kandung gua balik lagi. Terus kenapa emangnya? Gua bakal selalu sayang sama Max, begitu juga sama orang tua gua. Ngelihat mereka ribut, kepala gua langsung pusing. Drama ala novel web kayak gini bener-bener bikin capek. Maya. Lionel nyoba ngomong lagi, tapi Maya malah langsung ngebentak para pengawalnya. Ngapain kalian cuman berdiri aja di situ? Seret para tamu kita keluar. Para pengawal langsung maju barengan. Maya berdiri di depan gua. Bener-bener ngehalangin keluarga Vance biar nggak bisa macem-macem lagi. Ngelihat keluarga Vance yang hampir dilempar keluar pintu, sedikit rasa sesal sempat terlintas di mata gue. Padahal gue tadinya pengen ngelempar si Tessa keluar sendiri, tapi ya sudahlah. Hari ini gue lepasin dulu. Kalau keluarga Vance berani nyari gara-gara lagi sama gue, urusannya nggak bakal berakhir segampang hari ini. Setelah agen 1 dicopot dari dinding dan dilempar ke halaman rumput, ruang tamu akhirnya jadi sunyi. Maya balik badan dan natap gue dengan nada suara yang nggak bisa dibantah. Ikut gue pulang, gue cuman bisa senyum kecut. Kakak, please, jangan paksa gue balik lagi. Gue udah pergi bertahun-tahun, lagian sekarang gue udah dewasa. Gue bakal mampir kalau ada waktu luang, tapi kalau harus pindah balik. Sebelum gue sempat nyelesain kalimat gue, tangan lembut Maya langsung membungkam mulut gue. Berani banget ya lu ngelawan omongan gue. Dewasa? Di mata gue, lu itu bakal selalu jadi bocah cilik kesayangan gue. Jangan pikir cuma gara-gara lu sekarang kuat terus gue gak bisa ngatasin lu. Pilihannya cuma 2, lu ikut gue keluar dari sini, atau gue tanam lu di dinding sebelah pengawal tadi. Gue perlahan nurunin tangan dia, rasa hangat yang tulus langsung menyelimuti dada gue. Dengan ingatan dari diri gue yang dulu, gue tahu persis seberapa dalam kasih sayang keluarga Sterling buat gue. Tapi keluarga Sterling itu beda sama keluarga Vance. Gue sih gak masalah sama sekali pas bikin si Tommy Vance cacat, tapi gue gak bisa nyentuh anak kandung keluarga Sterling. Mereka gak utang apa-apa sama gue, justru mereka udah ngasih segalanya buat gue. Setelah 2 kali main kasar hari ini, gue sadar kepribadian gue mulai berubah. Mungkin karena efek transmigrasi, atau mungkin karena kemarahan mendalam yang terpendam dari kehidupan tragis masa lalu gue. Emosi gue makin hari makin gampang meledak. Kalau ada hal yang bikin gue kesel, insting pertama gue langsung pengen menghancurkannya. Kalau gue balik ke rumah keluarga Sterling, terus anak kandung mereka ngajak ribut, gue gak bisa jamin gak bakal gak sengaja bikin dia tewas. Maya jelas banget ngerasain keraguan gue itu. Dia langsung megang kedua tangan gue, suaranya melembut. Max, nurut ya. Pulang bareng kakak. Kakak gak kayak si Tessa. Kalau si Mason berani macem-macem sama kamu, kakak sendiri yang bakal beresin dia. Jangan bikin masalah, ya. Gue menghela napas sambil menggelengkan kepala. Kalau kakak sampai turun tangan, apa bedanya kakak? Sama si Tessa, kakak gak peduli. Gak usah banyak alasan, dan ayo ikut kakak. Maya bertolak pinggang, berusaha kelihatan galak, tapi malah kelihatan gemesin banget. Sadar gak bakal bisa lolos, gue terpaksa mengangguk pasrah. Lagi pula, gue berutang budi besar sama Tuan dan Nyonya Sterling karena udah membesarkan diri gue yang dulu. Minimal gue harus datang jenguk mereka, tapi kalau buat tinggal di sana terus, ogah banget. Pas kita jalan keluar dari villa, Maya bahkan sempat ngeledek gue. Lihat deh Max kecilku, sekarang udah gede banget. Kamu bahkan sampai bisa beli villa nomor 1.
Besok-besok kalau kamu ngajak kakak jalan-jalan, nurut ya, bawa sekalian sertifikat rumahnya terus pulang, oke? Gue nggak peduli soal villa itu. Kalau Maya emang mau, bakal langsung gue kasih. Tapi syarat dari gue adalah nggak bakal pernah tinggal di sana lagi. Pas udah di dalam mobil, Maya membanting pintu dan langsung memeluk lengan gue erat-erat seolah takut gue bakal lompat keluar jendela. Gue menghela napas pasrah. Kan udah dibilang gue bakal ikut kakak. Gak usah sampai kayak gini juga kali. Gak mau. Diem. Maya melotot ke gue, matanya menatap tajam. 10 tahun. Kamu tahu gak sih gimana perjuangan kakak bertahan hidup selama 10 tahun terakhir ini? Dulu pas ada kamu, tiap kali kakak lagi stres. Cuma dengan meluk kamu aja semua beban rasanya langsung hilang. Pas kamu hilang, kakak hampir gila. Kakak jadi dingin banget, sampai-sampai semua orang manggil kakak CEO Gunung Es. Pas iring-iringan mobil menuju ke kediaman Sterling, tiba-tiba gue melihat sosok yang gak asing lagi jalan di trotoar, Lily Yates. Gue langsung menaikkan sebelah alis. Dia gak ke rumah sakit. Fisik tuh cewek gila juga kekuatannya. Kamu lagi ngeliatin apa sih? Sadar fokus gue teralihkan. Maya langsung maksa wajah gue biar menghadap dia. Ada kilatan berbahaya di matanya. Nanti pas sampai rumah, kamu harus jelasin semuanya ke kakak. Kenapa beberapa tahun terakhir ini kamu bertingkah kayak bucin akut buat banyak cewek sekaligus? Apa kakak kurang cantik buat kamu? Berani-beraninya kamu jadi bucin buat sampah-sampah murahan kayak mereka. Melihat tatapan mata Maya, ada dua kata yang langsung terlintas di otak gue. Cemburu, cemburu ekstrem yang gak waras. Gue dorong dia pelan-pelan, terus bilang dengan suara lirih. Kakak kan kakak gue, aneh tahu. Oh, sekarang baru inget kalau kakak adalah kakak kamu. Balas Maya cepat. Tadi pas di rumah, kamu malah manggil kakak anaknya Tuan Sterling. Gue langsung mati kutu dan milih buat bungkam aja. Maya baru aja mau mulai interogasi ronde kedua pas tiba-tiba mobil ngerem mendadak. Secara refleks, gue langsung menarik Maya ke dada gue, melindungi dia dari benturan. Wajahnya langsung memerah padam, tapi dia cepat-cepat menguasai diri, duduk tegak dan membentak sopir. Ada apa ini? Bos, sopir itu terdengar panik. Ada yang menghalangi jalan di depan. Mata Maya langsung menyipit. Di ibu kota, siapapun yang berani menghadang iring-iringan keluarga Sterling jelas cari mati. Dia melihat keluar jendela. Beberapa SUV hitam tampak membuat barikade jalan. Sekelompok pria berjas hitam keluar, masing-masing dari mereka memancarkan aura dingin pembunuh profesional. Max tetap di dalam mobil. Biar kakak yang urus. Insting pertama, Maya langsung melindungi adiknya. Gua menghela napas. Mereka orang-orang gua, biar gue yang ngomong sama mereka. Orang-orang kamu, Maya tampak syok. Dia nggak tahu kalau adiknya udah punya kekuatan tempur sekuat ini selama beberapa tahun terakhir ini. Kenapa dia nggak pernah mendengar rumor apapun di ibu kota? Pas gue turun dari mobil, Drake dan Kira langsung maju, siap memberi hormat. Gue langsung menahan mereka dengan tatapan tajam. Max, maksud saya, Tuan Sterling. Kira yang peka langsung mengoreksi panggilannya. Gue mengangguk puas. Gue mau ke kediaman keluarga Sterling. Gak ada bahaya, jadi kalian gak usah ngintilin gue. Temuin gue di gala dalam 3 hari lagi. Selain itu, beberapa hari ke depan, gue mau kalian sisir seluruh ibu kota. Cari kejadian aneh apapun, dokter legendaris yang baru turun gunung, kurir pengantar barang yang tiba-tiba bersumpah mau balas dendam berdarah, pasien koma yang tiba-tiba bangun secara ajaib, cowok yang suka foya-foya buang uang kayak air, atau pewaris terakhir yang tersisa dari klan yang dibantai habis. Selidiki semua, itu semua sampai tuntas. Drake kelihatan bingung banget. Jangkauannya terlalu luas, sama aja kayak menyelidiki seisi kota. Lagi pula, apa gunanya mencari orang asing dengan kriteria aneh kayak gitu? Ada masalah? Gue menaikkan sebelah alis. Gak ada, kami akan segera menyelidikinya. Drake langsung tersadar, membungkuk, dan cepat-cepat memimpin timnya kembali ke mobil SUV. Pas di mobil lagi, Maya menatap gue seolah-olah pengen menembus jiwa gue. Siapa orang-orang tadi? Gue udah siapin alasan yang pas. Teman-teman yang gue temuin pas di luar negeri. Maya mendengus pelan, matanya masih meneliti gue, berusaha mencari tahu sebenarnya adiknya ini udah berubah jadi sosok seperti apa. Iring-iringan mobil meluncur mulus masuk ke kediaman Sterling. Para pelayan berbaris di kedua sisi buat menyambut kami. Benson, sang kepala pelayan, melangkah maju, matanya berbinar gembira. Tuan muda, Anda akhirnya kembali. Di kehidupan masa lalu gua,
karena orang tua angkat gue selalu sibuk dengan urusan perusahaan, bisa dibilang Benson lah yang merawat gue sampai gede. Senang sekali Anda bisa kembali. Mata Benson mulai berkaca-kaca merah. Tuan besar dan nyonya sudah menunggu kedatangan Anda. Silakan masuk. Maya langsung menggandeng lengan gue erat-erat lagi, gak mau ngelepasin biarpun gue berontak. Melangkah masuk ke kediaman yang familiar ini, gelombang nostalgia langsung menghantam gue. Setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan. Gue bisa merasakan kasih sayang tulus yang luar biasa besar dari keluarga Sterling buat diri gue yang dulu. Pas kami baru saja masuk ke ruang tamu, seorang wanita yang anggun banget langsung berdiri. Wajahnya mirip banget sama Maya. Laura Sterling, sang nyonya besar rumah ini, yang juga merupakan ibu angkat gue. Anak nakal, akhirnya kamu pulang juga. Laura langsung berlari menghampiri. Air mata mulai menggenang di matanya. Kamu tahu gak sih seberapa lama Papa sama Mama nungguin kamu? Dia mengulurkan tangannya, mengusap pipi gua dengan lembut bertahun-tahun lamanya. Kamu pasti makannya nggak bener ya? Badan kamu sampai sekurus ini. Ma, gua tadinya mau memanggilnya secara formal dengan sebutan Nyonya Sterling, tapi melihat air mata di pelupuk matanya, gua nggak tega melakukannya. Satu kata itu membuat Laura gemetar. Dia terisak, anakku sayang. Senang sekali kamu akhirnya pulang. Di atas sofa duduk seorang pria parubaya, Marcus Sterling, sang kepala keluarga. Dia kelihatan tenang, tapi sedikit kedutan di rahang yang mengeras dan tangan yang gemetar nggak bisa menyembunyikan perasaannya. Sebagai pria dari generasinya, dia pinter banget nyembunyiin emosi. Kamu akhirnya pulang, Sid, ucapnya singkat. Aku mengangguk, lalu mengempaskan tubuhku ke sofa mewah. Laura dan Maya duduk di kedua sisiku, megangin lenganku erat-erat kayak takut aku bakal tiba-tiba lenyap begitu saja. Hilang selama bertahun-tahun ini, dan kamu nggak pernah sekalipun pulang berkunjung. Suara Markus kembali terdengar. Nadanya berubah tegas. Berkeliaran di luar sana kayak binatang liar. Apa kamu masih peduli sama keluarga ini? Markus, bentak Laura, ketakutan setengah mati kalau aku bakal kabur lagi. Ma, gak apa-apa. Aku tersenyum sambil menggelengkan kepala. Aku bisa merasakan rasa peduli yang tersirat dalam omelannya. Aku gak bakal tersinggung. Baguslah kalau kamu paham, suara Markus melunak. Karena kamu sudah pulang, istirahat dulu Gi, terus datang ke perusahaan buat bantuin Papa. Enggak. Maya langsung protes. Dia baru aja balik dan Papa udah menyuruh dia kerja. Dia menoleh ke arahku, berbisik panik. Max, jangan mikir yang enggak. Aku nggak peduli kalau kamu mau ambil alih perusahaan ini. Aku cuma pengen kamu istirahat. Aku tahu. Aku menepuk tangannya sambil tersenyum lembut. Kamu nggak perlu jelasin apa-apa. Aku tahu betul kamu kayak gimana. Mungkin suaraku terlalu lembut sampai-sampai wajah Maya langsung merona merah. Laura memperhatikan interaksi kami, lalu senyum penuh arti yang misterius terpancar di wajahnya. Oh iya, Markus tiba-tiba menatapku. Papa dengar keluarga fans datang mencarimu. Begitu nama keluarga fans disebut, senyumku langsung pudar. Keluarga fans udah ngerahin semua aset mereka buat ngebesarin anak angkat itu, tapi ujung-ujungnya baru sadar kalau dia cuman sampah nggak guna. Makanya sekarang mereka mau anak kandung mereka balik. Markus terdiam sejenak. Kalau kamu mau kembali ke mereka dan mengambil kembali namamu Mustop, jangan bahas itu lagi. Laura memotong, memelototi suaminya. Keluarga macam apa sih fans itu? Max itu anakku. Gimana bisa kita serahin dia begitu aja? Ini pilihan Max sendiri. Kenapa kamu malah ikut campur? Markus mengernyitkan dahi. Aku gak peduli. Max itu anakku. Gak ada yang boleh bawa dia pergi. Laura keras kepala gak mau ngalah. Melihat mereka berdua ribut, Maya gak tahan buat gak ketawa. Ma, santai aja. Begitu Maya menceritakan kembali apa yang terjadi di vilaku, bagaimana kelakuan keluarga fans, dan cara gampangku ngelumpuhin Agent 1, Markus langsung melongo syok. Agent 1 itu kan pemimpin pasukan pembunuh elit keluarga fans. Dan Max bisa ngehancurin dia gitu aja. Berbeda dengan suaminya yang syok, Laura malah kelihatan sedih banget. Dia tahu betul, kalau untuk mendapatkan kekuatan mengerikan kayak gitu, seseorang pasti harus ngelewatin neraka dunia yang gak bisa dibayangin. Dia memelukku erat-erat, penuh dengan rasa sesal. Sayang, kamu pasti udah menderita banget. Ini semua salah mama karena gak bisa jagain kamu dengan baik. Ngebiarin kamu sendirian di luar sana selama bertahun-tahun. Ma, tolong jangan salahin diri sendiri, kataku lembut. Pergi dari rumah itu keputusanku sendiri. Ini gak ada hubungannya sama mama.
Aku nggak bakal pernah bisa ngebalas kebaikan yang mama dan papa berikan. Jangan ngomong gitu. Laura memarahiku dengan tegas. Kamu itu anakku. Berbuat baik sama kamu itu udah kewajiban mama. Kebaikan apa sih? Ngaco aja. Markus mematikan rokoknya di asbak. Suaranya berubah serius. Kalau kamu nggak sudi ngakuin keluarga fans, ya udah. Kedepannya, papa bakal kurangin kerja sama bisnis kita sama mereka. Biar papa yang urus dampaknya. Kamu itu anaknya Markus Sterling. Belum sempat dia selesai ngomong, pintu ruang tamu didorong terbuka dengan kasar. Seorang pemuda masuk dengan sempoyongan. Wajahnya pucat, langkah kakinya nggak keruan tanda klasik dari cowok yang kerjaannya cuma mabuk-mabukan dan main cewek. Mukanya sekilas mirip Markus, tapi auranya sombong dan bikin risih banget. Beda jauh sama wibawa Markus yang tenang dan tegas. Dia adalah Mason Sterling, anak kandungnya. Mason masuk dengan seringai konyol, tapi begitu dia ngelihat aku, wajahnya langsung merengut kesal. Max, ngapain sih lu balik lagi? Anak kurang ajar. Markus menggebrak meja dengan keras. Begitu, Cak, kamu bicara sama kakakmu? Sini kamu, kerjaanmu cuma main-main gak jelas sama teman-teman berandalanmu, ngehambur-hamburin duit perusahaan, dan ngebiarin kakak perempuanmu yang beresin kekacauan yang kamu buat. Bisa gak sih sekali aja kamu bersikap waras? Menghadapi kemarahan ayahnya, Mason bahkan gak gentar sedikit pun. Dia melangkah sempoyongan, sama sekali gak peduli sama tatapan dinginku. Lalu menyeringai mabuk. Wah, ternyata si tuan muda keluarga Sterling toh. Kenapa? Bokap belum mampus tapi lu udah balik aja buat rebut warisan? Gue ini anak kandung, anak angkat gadungan kayak lu gak pantas dapet jatah di meja makan ini. Anak sialan. Markus langsung berdiri, siap buat ngehajar dia, tapi Laura dengan cepat menahannya. Mason, kamu ngomong apa sih? Minta maaf ke papamu sekarang juga. Minta maaf buat apa? Mason tertawa getir. Emang gua salah? Kalian berdua ngutang banyak sama gua selama bertahun-tahun, dan malah gantiin gua pakai anak palsu ini. Kakak ngontrol semua hal di perusahaan. Gua ini anak kandung kalian. Kenapa bukan gua yang warisin Sterling Group? Kalian mau nyerahin ini ke cowok ini biar kita semua bangkrut. Bikin kita bangkrut? Mason terus nyerocos. Cuma gua satu-satunya yang aku tiba-tiba berdiri, mencengkeram kerahnya, dan melempar senyuman yang sangat mematikan. Aku berbisik lirih, dibandingin sama Tommy fans, gue sebenarnya lebih milih lu. Setidaknya lu secara terang-terangan nunjukin kalau lu bajingan. Tapi itu bukan alasan buat lu nggak sopan sama bokap dan nyokap. Aku menyeretnya kayak boneka usang dan membantingnya keras-keras ke lantai tepat di depan orang tua kami. Buh, minta maaf sekarang. Bodoh amat, cuap Mason kasar. Tapi begitu matanya bertemu dengan mataku, jantungnya langsung berdegup kencang ketakutan. Insting bertahan hidupnya berteriak kalau dia berani ngelawan, dia bakal dihajar habis-habisan. Max udah berubah. 10 tahun yang lalu Max mungkin cuma bakal diem aja dipukulin, tapi cowok yang ini, tatapan matanya aja udah mengerikan banget. Gak mau giginya rontok dihajar, dia langsung menoleh ke orang tuanya dan bergumam, maaf, aku tahu aku salah. Permintaan maaf itu sedikit meredakan ketegangan. Seperti yang udah dibilang, orang tua mereka emang beneran berusaha memperlakukan kedua anak mereka secara adil. Melihat ketegangan mulai mereda, Laura dengan lembut menasihati Markus. Dia baru aja pulang. Mari kita fokus sama acara kumpul keluarga ini. Besok, Papa urus keluarga fans biar mereka nggak gangguin Max lagi. Apapun yang bisa ditawarkan keluarga fans, keluarga Sterling juga pasti bisa menandinginya. Markus mengangguk. Kedua keluarga itu memang raksasa finansial, tapi keluarga Sterling jauh lebih kuat. Mendengar hal ini, Mason langsung bangkit dengan dongkol. Aset keluarga ini kan punya gue. Dia cuma anak angkat, dan Maya juga ujung-ujungnya bakal nikah. Anak-anaknya bahkan gak bakal menyandang nama Sterling. Masa kalian beneran mau bagi perusahaan ini jadi 3 bagian? Omong kosong, bentak Markus. Sterling Group gak bakal dibagi-bagi. Kakakmu adalah pewaris resminya. Kamu dan Max bakal dapat dana dan modal buat rintis jalan kalian sendiri. Berhenti mimpiin kursi direktur utama. Hah? Gak bisa gitu dong. Mason ngamuk, tapi melihat wajah Markus yang memerah padam menahan amarah, dia langsung bungkem. Ya udah Mapa, kalian urus aja si Mason ini. Max baru aja balik. Aku mau bawa dia ke atas buat istirahat. Maya berdiri dan menarikku ke arah tangga. Markus diam-diam mengepalkan tangannya ke udara, menyemangati putrinya. Begitu kami sampai di lantai atas,
Maya mendorong pintu kamar dan menarikku masuk. Kamar itu terlihat sederhana, bener-bener nggak berubah dari zaman gua tinggal di sini dulu. Maya narik gua buat duduk di pinggir kasur, nempel banget sama gua. Tuh, kan? Kamar lu persis kayak dulu. Ibu, ayah, sama gua selalu nungguin lu. Tapi lu malah bikin kita nunggu sampai 10 tahun. Gua nggak ngejawab, cuma ngeliat sekeliling kamar. Ngerasain kedamaian yang mendalam, rasa damai yang nggak pernah gua rasain pas di luar negeri. Jalan buat jadi Raja Naga itu penuh sama darah dan kematian. Konsep keluarga tuh berasa asing banget buat gua. Lu mikirin apa sih? Maya megang pipi gua, maksa gua buat natep matanya langsung. Napas kita berdua beradu. Wangi manisnya kecium sama hidung gua. Gua refleks nyoba mundur, tapi dia megang gua erat banget. Mau kabur kemana? Apa 10 tahun masih belum cukup buat lu? Kak, jangan bercanda deh. Gua megang pergelangan tangannya sambil senyum pasrah. Gua kan udah balik, ya kan? Bagus, bagus, bagus. Lu udah gede sekarang? Maya kedengeran kesel. Dia ngulang omongannya 3 kali. Sebelum akhirnya ngelepasin muka gua dan meluk pinggang gua erat-erat, nempelin badannya ke badan gua, terus natap lurus ke mata gua. Mau udah gede atau enggak, lu belum ngejawab pertanyaan gua pas di mobil tadi. Kenapa lu nggak pulang? Kenapa lu malah kelayapan di luar sana dan jadi bucin buat cewek-cewek sampah itu? Apa sih yang bisa mereka kasih ke lu yang nggak bisa gue kasih? Baru denger kata bucin aja udah bikin gue pusing 7 keliling. Terus gue harus ngomong apa? Hey, gue ini transmigrator. Jiwa lama tubuh ini yang bucin bukan gue. Yang ada dia bakal ngira gue gila. Ya udah deh, gue ngehela napas, nyoba ngikutin alur permainannya. Gue dulu buta karena kebodohan gue sendiri. Gue nggak balik karena nggak mau ngebebanin ibu sama ayah. Terus soal cewek-cewek itu, kayaknya otak gue sempat geser deh pas itu. Maya kelihatan jelas gak puas sama jawaban gue. Dia makin deketin mukanya, sampai hidung kita saling bersentuhan. Suasana di dalam kamar langsung berubah jadi tegang dan bahaya banget. Adik gue bener-bener udah gede ya. Skill lu boleh juga. Pacar bermunculan di mana-mana. Jawab jujur deh. Apa gue kalah dibanding mereka? Gue ngejawab bener-bener karena refleks. Ya enggak lah, lu jauh di atas mereka. Terus kenapa lu gak bucin sama gue aja? Nada suara Maya berubah jadi manja sambil cemberut, matanya berkaca-kaca. Tiba-tiba ada yang konslet di otak gue. Gue nggak tahu kenapa, tapi gue condongin badan ke depan dan ngejilat bibirnya pelan. Kita berdua langsung diem kaku. Detik itu juga, gue langsung maki-maki diri sendiri di dalam hati. Gue baru aja mau minta maaf dan ngejelasin, tapi gue lihat muka Maya udah merah padam banget. Suaranya gemeteran. Maksudnya apa nih? Gua ngusap tengkuk gua dengan canggung. Kan tadi lu nanya kenapa gua nggak bucin sama lu, makanya gua lakuin sekarang. Maya melotot ke gue, tapi sama sekali nggak ada rasa marah di matanya. Itu 100% tatapan menggoda. Dia berdiri, terus tiba-tiba nerjang ke depan. Tabrakan itu bikin bibir kita saling beradu. Itu bukan ciuman biasa. Rasanya malah lebih kayak gigitan. Gue sempat bengong sedetik sebelum akhirnya ngerespon, meluk dia erat-erat dan bales nyium dia dengan lembut. Setelah sekian lama, kita berdua akhirnya lepasin ciuman itu. Maya ngos-ngosan parah, matanya bener-bener sayu karena emosi. Ini tanda dari gua. Mulai sekarang, lu punya gua. Kalau cewek-cewek lain itu berani deketin lu, bakal gua bunuh mereka. Dengan deklarasi yandere yang super ngancem itu, dia langsung kabur keluar kamar. Lari balik ke kamarnya sendiri. Gua ngeliatin dia pergi sambil bengong melamun ngusap bibir gua. Wangi parfumnya masih kecium jelas. Baru hari pertama, balik tapi keadaannya udah makin memanas kayak gini. Pas saat itu juga, HP gue getar. Ada telepon dari Drake. Raja gue, daftar tamu buat acara gala udah dikirim ke email Anda. Terus, soal penyelidikan yang Anda minta, kami udah nemuin seseorang. Baru-baru ini, ada cowok pakai username Tuan M muncul di platform live streaming. Latar belakangnya bener-bener biasa aja, tapi dia buang-buang duit kayak lagi buang sampah. Dia ngasih saweran puluhan juta, bahkan kadang miliaran. Sebelum ini, akunnya cuma level 0. Kayak dia tiba-tiba dapat waris. Gua paham, gua langsung nutup teleponnya. Gua buka aplikasi streaming terus nyari nama Tuan M. Gara-gara kekayaan yang mendadak melejit itu, jagat maya langsung heboh nyoba nebak identitas aslinya. Ada yang bilang dia pangeran Dubai. Ada juga yang bilang kalau dia ahli waris rahasia dari konglomerat kelas kakap. Siapapun yang dia sawer langsung auto kaya. Bahkan para sultan old money pun gak bisa nyaingin dia. Gue senyum sinis. Antara dia emang kaya raya sampai bosen setengah mati, atau dia punya sistem.
Pas banget suara robotik langsung bunyi di kepala gua. Ding, selamat kepada host. Pengguna sistem saingan telah terdeteksi. Menghancurkan atau menaklukkan, mereka akan menghasilkan hadiah. Jika tidak dihancurkan atau ditaklukkan, curi 50% dari hadiah sistem rival. Jika tidak dibunuh, serap seluruh sistem milik rival dan dapatkan hadiah spesial. Dengar hal itu, muka gua langsung berubah aneh. Bunuh si anak emas, bukannya itu tugasnya si penjahat ya? Bentar, profil takdir gue emang bilang kalau gue ditakdirin buat jadi penjahat utama sih. Kalau sistem itu beneran sistem sour cashback, seru juga nih kalau dicuri. Sembari gue nyusun rencana, mata gue tertuju ke room streamer peringkat teratas. Pas gue masuk ke siaran langsungnya, layar HP langsung dipenuhin ledakan animasi karnaval digital. Tuan M ngirim karnaval kali 599. Tuan M ngirim karnaval kali 600. Gue menyipitkan mata, ketemu lu. Kolom komentar bener-bener gila-gilaan. Jumlah karnaval langsung melesat sampai 999. Streamer bernama Bunike lagi ngegoyang sensual banget. Nyelarasin sama hujan duit itu. Harus diakuin dia emang cantik banget. Makasih banyak ya atas dukungannya. Tuan M Bunike bikin pose hati pakai tangannya di depan dada. Bikin kolom komentar makin menggila. Gue ngegeleng-geleng, kepala sambil ketawa. Si anak emas, hah? Kita lihat sekuat apa lu bisa bertahan. Tuan M lagi ngincer kelinci seksi ini nih. Kayaknya daftar harem impian gue baru aja kehilangan satu kandidat. Tapi dipikir-pikir lagi, buat jadiin kelinci seksi ini sebagai penghibur pribadinya pasti nggak bakal murah. Gue nge-scroll kolom komentar sambil senyum tipis di bibir gue. Gila sih lihat nih orang, baru masuk aja langsung ngebuang 3 juta dolar. Dia pasti punya sistem sour, gue langsung hitung cepet di dalam kepala. Kalau cuma sistem sour biasa sih gue nggak peduli. Tapi kalau itu sistem cashback atau sistem kekayaan tingkat dewa, gue wajib banget buat nyuri itu sistem. Pas gue lagi mikir, Tuan M ngetik pesan di obrolan global. Streamer, dance-nya keren banget. Gue suka banget. Mata Bonike langsung menyipit kayak bulan sabit karena seneng. Makasih banyak ya atas apresiasinya, Tuan M. Aku sayang kamu. Dia tahu dia emang belum terkenal banget, tapi dengan muka dan body kayak gitu, dapet sultan mah cuma masalah waktu aja. Tuan M lagi jadi topik paling hot di internet sekarang. Sebelumnya dia sering jual mahal ke sultan-sultan lain demi nunggu tangkapan yang paling pas. Dan sekaranglah saatnya. Kayaknya, kata aku sayang, kamu tadi bener-bener jadi pemantik semangat buat Tuan M. Makin banyak animasi karnaval yang menuhin layar. Ini emang udah pantas buat kamu. Hari ini posisi nomor 1 di papan peringkat ini bakal jadi milik gua. Kolom komentar langsung heboh parah. Semua orang memuja aura alfa dominan yang terpancar dari Tuan M. Saat ini, Sultan nomor 1 di Rumbanike udah nyawer sekitar 6 juta dolar. Buat ngerebut posisi teratas, Tuan M perlu nyawer 3 juta dolar lagi. Tuan M ngirim karnaval kali 500, M ngirim karnaval kali 600, Lone Wolf ngirim karnaval kali 100, animasi gift-nya terus-terusan tumpang tindih. Tiba-tiba, bocah-bocah di kolom chat sadar ada yang aneh. Siapa sih bajingan bernama Lone Wolf ini? Kenapa akun baru level 0 bisa nyawer gift karnaval? Apa ini tren baru para sultan? Lagi smurfing kah? Kenapa dia ngelakuin ini sekarang? Apa dia sengaja mau nantang Mr. M buat rebutan posisi nomor 1? Lone Wolf itu jelas gue sendirilah. Gue cuman pengen ngetes seberapa tebel dompet si Mr. M ini. Dengan 50 miliar dolar yang baru aja dikasih sistem ke gue sama sekali nggak ngerasa ada beban buat ngebuang uang receh kayak gini. Gue cuma nahan tombol gift karnaval. Jari-jari gue gerak cepet banget sampai kayak ada bayangannya. Dalam hitungan detik, gue langsung bisa ngejar si Mr. M. Mr. M ngirim gift karnaval 800 kali. Lone Wolf ngirim gift karnaval 742 kali. Bocah-bocah di chat langsung pada heboh gila-gilaan. Anjir, lihat tuh kecepatan ngekliknya. Ini orang pasti udah jomblo 20 tahun. Cepet banget ngejarnya. Lone Wolf emang dewa. Jadi, para sultan emang beneran bikin akun tumbal. Cuman buat nampar muka orang lain ya. Catat nih, jangan pernah ngehina akun level 0. Di tengah kacaunya spam chat yang meluncur deres, Mr. M tiba-tiba berhenti nyawer. Jumlah gift karnaval dia mandek di 999. Sementara itu, akun Lone Wolf gue tetap melaju kencang kayak kereta tanpa rem. Gue berhenti pas di angka 3.000 karnaval. 9 juta dolar yang gokil, bener-bener ngehancurin posisi nomor 1 di papan peringkat. Si Banike senyum lebar banget sampai mukanya mungkin pegel. Makasih Mr. M, makasih Lone Wolf. Dia udah nungguin hari ini sepanjang karirnya.
Dua paus raksasa saling rebutan dia, bener-bener kepuasan maksimal. Mr. M perlahan ngetik pesen di chat global. Kelihatannya streamer ini udah punya pelindung. Baiklah, gua ngaku kalah. Kolom chat langsung meledak lagi. Mr. M mundur. Lone Wolf ternyata jauh lebih sangar dibanding Mr. M. Mr. M bener-bener nggak pernah kalah dalam perang saweran sebelumnya. Perang antar sultan emang seru parah. Sementara itu, di sebuah kontrakan kumuh di sudut kota, Simon Frost, si Mr. M, natap HP-nya dengan muka mesem penuh amarah. Siapa sih bangsat Lone Wolf ini? Apa musuh bebuyutan gue yang pakai akun klonengan? Sialan. Bunny K memang ngucapin makasih ke gue, tapi indikator kesukaannya sama sekali nggak naik. Si Simon punya keterbatasan. Dia cuma bisa ngirim 999 gift 2 kali sehari. Kalau dia nggak bisa ningkatin batas hariannya, gimana caranya dia bisa ngelawan si Lone Wolf ini? Si Simon dulunya cuma budak korporat biasa. Dia difitnah sama bosnya, dipecat, terus pulang ke rumah dengan menanggung malu. Tapi keesokan harinya, dia ngebangkitin sistem cashback tingkat dewa. Setiap dolar yang dia belanjain di livestream bakal dapat cashback 10% balik ke rekening banknya. Uang yang dia hambur-hamburin itu adalah modal awal dari sistem. Tapi sekarang dana awal itu udah habis. Buat tetap bisa nyawer, dia harus terikat sama seorang dewi, cewek cantik bernilai 10/10 yang punya rasa suka tinggi sama dia. Begitu terikat, dia bisa ngabisin dana tanpa batas buat mereka. Tapi sebelum itu terjadi, dia mentok di batas 999 gift per hari. Biasanya, nyawer 3 juta dolar ke streamer udah pasti ngejamin dapat rasa suka yang tinggi. Hingga ngecek sistemnya. Rasa suka, bunyi ke awalnya udah meroket tajam. Pas banget pas mau nyentuh batas buat terikat, si bodoh Lone Wolf ini malah nimbrung dan bener-bener ngerusak rencana dia. Gak bisa, gua harus ngamanin cewek ini. Setelah mikir sejenak, dia ngetik di chat global. Woi bro, kalau lu beneran serius mau ngedukung streamer ini, gue nggak bakal ngelawan lu. Tapi kalau lu di sini cuma buat nyari ribut sama gue, 2 hari lagi pas event platform, kita adu mekanik. Kolom chat langsung heboh parah. Mr. M baru aja nantang Lone Wolf buat duel. Event yang bakal datang ini pasti bakalan gokil abis. Bunny K gemeteran saking senengnya. Apa dia bakal jadi piala rebutan di pertarungan para sultan ini? Usaha dia main cantik selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Tapi gue nggak peduli sedikit pun sama si Simon Frost. Ngelihat gue nyuekin dia, Simon dengan penuh amarah ngetik lagi di chat lagi. Woi bro Lone Wolf, maksud lu apa? Kita jadi tarung nggak nih? Jawab dong, hening. Dia baru aja mau ngetik lagi pas pesan, gue muncul di layar. Lone Wolf, streamer, body lu mantap banget. Lanjut joget dong. Simon langsung kaku terus hampir aja ngehancurin HP-nya saking marahnya. Bangsat, bukannya dia nggak lihat pesan gua. Dia emang sengaja nyuekin gua. Padahal baru beberapa hari yang lalu Simon cuman pecundang ampas. Sekarang dia diagung-agungkan sebagai dewa di internet, bahkan diundang ke gala bisnis elit. Egonya udah terbang setinggi langit, diperlakukan kayak angin lalu, secara terang-terangan kayak gini bener-bener bikin dia bisa gila. Bunny K yang terjebak di tengah perebutan wilayah para sultan ini, bingung mau ngomong apa. Dia tahu diri kalau dia nggak bisa ikut campur. Alasan kenapa gue nyuekin dia? Ya, karena kocak aja sih. Siapa juga orang waras yang mau diajak 2 PVP lawan orang yang dompetnya disokong sistem. Dia ngebuang-buang uang tak terbatas hasil generate system, sedangkan gue ngeluarin 9 juta dolar asli cuma buat ngetes batas kemampuannya. Adu mekanik langsung mah tindakan bodoh banget. Ditambah lagi, fakta kalau dia ngejadwalin duel pas hari, even ngebuktiin kalau dia butuh waktu buat nyiapin sistemnya. Di kontrakannya yang kumuh, Simon bener-bener gemeteran saking marahnya. Dia lagi di grup WeChat bareng anak-anak, orang kaya generasi kedua paling top di ibu kota. Gara-gara perang saweran ini, grup chat itu langsung heboh parah. Dia ngertakin giginya dan ngirim pesan. Siapa sih si Lone Wolf ini? Ada yang tahu IP-nya nggak? Nggak ada info sama sekali. Profilnya bener-bener kosong melompong. Ngeri banget. Kakak gue yang kerja di intelijen siber aja nggak bisa ngelacak itu. Jangan-jangan dia sultan tersembunyi lainnya kayak Mr. M. Gila ya, ibu kota belakangan ini emang lagi absurd banget. Dari mana sih datangnya para konglomerat ini? Pas baca isi grup chat itu, Simon perlahan-lahan mulai tenang. Dia tahu kenyataan tentang dirinya sendiri. Dia cuma cowok biasa yang kebetulan beruntung dapat sistem.
Satu-satunya alasan anak-anak kaya elit itu mau nongkrong sama dia ya, karena mereka nggak bisa ngelacak latar belakangnya, terus ngira kalau dia itu keturunan dinasti kaya lama alias old money. Dia sadar kalau dia beneran miliarder asli, dia nggak bakal ngabisin waktu seharian buat nontonin streamer. Makanya, dia nggak berani banyak bacot ke Lone Wolf. Gimana kalau dia nggak sengaja bikin tersinggung psikopat gila yang asli? Dia nggak bakal bisa selamat dari akibatnya. Sementara di tempat gua tinggal nge-swipe puluhan permintaan pertemanan dari streamer, acak, dan penonton chat gabut. Banike ngirim pesan pribadi ke gua. Lone Wolf Opa, ini WeChat pribadi aku. Tambahin ya. Aku bener-bener pengen kenal kamu lebih deket. Makasih ya buat gift-nya, sayang kamu. Pas lihat pesan itu, gua langsung tertawa dingin. Banike emang tipe fisik gua banget sih, tapi dia jelas-jelas cewek matre yang manipulatif. Gua nggak punya waktu buat main game sama cewek kayak gitu. Kenangan masa lalu gua pas masih jadi badut, SIM sejati masih seger banget di kepala. Kalau gua sampai nge-trigger kutukan SIM tersembunyi dari profil palsu gua ini, bisa berantakan hidup gua. Gua menggelengkan kepala dan menutup aplikasinya. Gua udah meriksa daftar tamu buat acara gala nanti. Nama Simon Frost ada di situ. Orang lain mungkin ngira latar belakang dia itu palsu, karena nggak mungkin ada orang sekaya itu, tapi bukan siapa-siapa. Tapi gua tahu latar belakang dia 100% asli. Dengan sistem cashback ngedrop beberapa miliar itu bukan apa-apa buat dia. Kalau tebakan gue bener, plot cerita si Simon ini emang memanfaatkan sistem saweran buat nyari modal awal, yang ujung-ujungnya bakal dia pakai buat menguasai dunia bisnis. Gua menyipitkan mata. Sesuai dugaan gua, ternyata bukan cuma gue yang punya sistem di dunia ini. Hadiah dari sistem kalau gue bisa beresin bocah-bocah pilihan ini bener-bener menggiurkan banget. Emang gue peduli kalau gue sama si Simon gak punya dendam sebelumnya? Najis, boro-boro, gue kan bukan orang baik. Gelar Raja Naga gak bakal didapet cuma lewat bikin kue kering. Tangan gue ini udah mandi darah. Cuma matiin satu orang kayak Simon Frost doang mah gak bakal bikin gue kedip sedikit pun. Gue muterin handphone di tangan sambil mikirin rencana buat acara gala nanti. Gue langsung nelpon sebuah nomor. Di tempat lain, Banike baru aja selesai siaran langsung dan natap layar handphonenya dengan cemas. Dia udah ngirim pesan privat ke Lone Wolf sekaligus, Tuan M, ini kesempatan emas sekali seumur hidup. Dia harus pinter-pinter milih mana yang paling menguntungkan. Pas dia lihat alamat IP, mereka berdua sama-sama di ibu kota, dia mikir apa bisa ketemuan langsung di dunia nyata. Si Tuan M langsung nerima pertemanan dia dalam sekejap. Tapi si Lone Wolf bener-bener bungkam, gak ada respon sama sekali. Bunike langsung cemberut, kesel banget. Padahal waktu siaran dia muji-muji badan gua. Tapi sekarang malah sok nyuekin. Dasar cowok kardus, semuanya sama aja. Dia gigit bibir bawahnya, matanya langsung kelihatan dongkol banget. Wah, sok jual mahal ya. Oke, lihat aja kalau sampai gua ketemu lu di ibu kota nanti. Lu bakal dapet balasannya. Gak lama, dia dapet chat dari si Tuan M yang isinya, jangan kasih apa-apa ke dia. Banike langsung senyum sinis dalam hati. Halah, sok-sokan mau jadi cowok posesif yang cemburuan? Idih, najis banget. Semua orang juga tahu lu udah bakar duit miliaran cuma buat 5 cewek berbeda dalam minggu ini. Biarpun dalam hati ngerasa jijik setengah mati, dia tetap ngetik balesan yang manisnya kebangetan. Duh, KM, kamu kan udah dukung aku banyak banget, pastinya aku cuma mau ngobrol sama kakak dong, jangan marah sama aku ya, kap. Sementara di apartemennya, Simon natap layar handphone dengan muka kebingungan. Dia mulai curiga, jangan-jangan si Banika ini punya kepribadian ganda. Chatnya sih manis banget kayak madu, tapi indikator rasa suka di sistemnya malah terjun bebas kayak batu jatuh. Dia langsung narik napas dalam-dalam, buat nahan emosinya yang mau meledak. Padahal belakangan ini, semuanya berjalan mulus banget. Dia bener-bener gak habis pikir sama kelakuan cewek bermuka dua kayak gini. Untung aja ada sistem yang nunjukin angka aslinya, kalau nggak dia pasti udah kena tipu mentah-mentah sama cewek gatel ini. Sambil nata emosinya lagi, dia ngetik balesan, iya aku nggak salahin kamu kok, tapi kenapa kamu pengen nge-add WeChat aku? Di tempat lain, Banika muter mata males sambil nahan dongkol setengah mati. KM, aku lihat IP kakak ada di ibu kota loh. Kita kan satu kota, nih. Hari ini kakak udah sahur banyak banget, gimana kalau aku traktir makan malam 2 hari lagi? Simon langsung mengernyitkan dahi. Aku agak sibuk sih beberapa hari ke depan. Tingkat rasa suka berkurang 1 poin. Muka Simon langsung berubah jadi suram banget. Dia harus ngiket cewek ini biar bisa ngebuka fitur sistemnya secara penuh.
Sistem ini butuh 5 target ikatan, dan dia udah pakai 4 target lainnya. Boneka ini bener-bener kesempatan terakhir dia. Pas lihat poin rasa sukanya makin merosot, Simon langsung panik. Lah, cuma nolak ajakan makan doang langsung bikin dia benci gue. Gila, paham gue sekarang. Dia pun langsung buru-buru ngetik balesan, kalau kamu emang mau traktir aku makan, besok malam aku kosong kok. Tingkat rasa suka berkurang 1 poin lagi. Simon rasanya pengen jedotin kepalanya ke tembok sekarang juga. Dia kan cuma cowok biasa. Mana paham dia sama jalan pikiran cewek matre yang ribetnya minta ampun. Streamer-streamer yang sebelum-sebelumnya kan langsung silau sama duitnya. Sampai-sampai bau kentutnya pun bakal dipuji wangi. Tapi si boneka ini mulutnya manis banget padahal aslinya dia makin benci. Pesan masuk dari Bonike. Oke, besok ya, jam 8 malam. Aku tahu restoran privat yang eksklusif banget di pusat kota, nanti aku kirim lokasinya ya. Ngadepin perubahan mood Bonike yang abstrak banget kayak gini, Simon bener-bener kebingungan harus ngomong apa lagi. Dia mikir, makin irit ngomong, makin minim juga salahnya. Akhirnya dia cuman bales, oke, tingkat rasa suka berkurang 1 poin lagi. Simon langsung gertakin giginya kencang-kencang sampai hampir bikin gigi geramnya rontok. Kurang ajar banget lu, awas aja nanti ya. Malam harinya, di dalam ruangan VIP di klub mewah, gue lagi santai duduk di sofa sebelah Vince Winston. Di depan kami, berjejer cewek-cewek, seksi pakai stocking hitam. Vince ini anak kedua dari keluarga Winston. Dia itu sahabat kentalnya si Max yang dulu bener-bener sohib dari kecil. Sejak gue balik ke negara ini, gue udah sering banget pakai koneksi Istana Raja Naga buat nyelamatin pantat dia dari berbagai masalah. Tuan muda Sterling, akhirnya lu kelihatan kayak manusia normal juga ya, goda si Vince. Tampang dapet, duit kenceng, jago bela diri pula. Gue denger kemarin lu baru aja ngehajar si Lily Yates sama Kyle Bates sampai bonyok dan rata sama tanah. Modal tampang dan skill kayak lu mah bisa dapet cewek mana aja yang lu mau kali. Kenapa sih dulu lu mau-mauan jadi kesetnya mereka? Kalau kita bukan sohib kentel, boro-boro lu bisa duduk satu ruangan sama gua, jawab gua sambil neguk segelas whisky sampai habis. Gua ngelirik dia dengan tatapan dingin. Vince, sekali lagi lu, banyak bacot. Gua sumpah bakal ngelempar lu nembus tembok ini. Iya, ampun bos, gua nyerah. Si Vince langsung angkat tangannya tanda nyerah. Dia udah pernah lihat sendiri kekuatan gua kayak gimana. Jadi, dia nggak berani cari mati. Oh iya, si Vince tiba-tiba inget sesuatu. Lu beneran udah tobat jadi SIM? Lu bakal datang ke acara gala nanti? Si Vanessa juga dateng loh, di sana nanti. Jangan bilang lu bela-belain dateng cuma demi dia ya. Gue langsung melotot ke arahnya. Santai aja, gue udah tobat dari dunia persimpan. Acara gala itu cuma langkah nomor 1 dari rencana gue yang sebenarnya. Mata Vince langsung berbinar-binar. Akhirnya lu mau mulai bergerak juga? Dia tahu kalau selama ini gue selalu nolak buat numpang hidup dari kekayaan keluarga Sterling. Karena gue pengen bangun kerajaan bisnis gue sendiri. Nguasain perekonomian ibu kota adalah langkah awal buat nguasain seluruh negeri ini. Ajak-ajak gue dong bos. Si Vince langsung melompat meluk gue kayak anak anjing. Gue kan adek lu yang hilang bertahun-tahun lalu. Bawa gue dong. Gue langsung dorong dia dengan tampang jijik. Mending lu jauh-jauh dari gue deh. Kita bahas urusan bisnis besok aja pas lu udah sadar dari mabuk. Jangan ngomongin bisnis lagi, kita lagi asyik minum gini. Gue ngangkat alis sambil ngasih kode ke arah barisan cewek-cewek seksi di depan kami. Vince langsung ketawa nakal. Wah, kayaknya otak tuan muda Sterling akhirnya udah bener lagi nih. Pilih aja sesuka lu, malam ini gue yang bayar. Dia ngelambain tangannya dan cewek-cewek itu langsung ngerubungin kami, nuangin minuman sambil nawarin pijatan manja. Pas ngerasin halusnya. Bahan sutra dari stocking mereka di bawah telapak tangan gue langsung ngehela napas puas. Nah, ini baru namanya hidup. Brak, pintu ruangan VIP tiba-tiba ditendang sampai jebol terbuka. Vince langsung dorong cewek di sebelahnya, sampai ngejauh, nyamber leher botol minuman keras, dan langsung berdiri tegak. Anjing, mata lu buta ya? Cari mati lu berani-berani nerobos masuk ke ruangan gue. Dia baru mau nerjang maju, tapi langsung mematung pas lihat siapa yang datang. Dia perlahan noleh ke arah gue dengan muka cengok. Ternyata yang datang itu si Lily Yates pakai setelan kantor yang super rapi. Gue pun santai ya neup. Asap rokok ke udara tanpa kedip sedikit pun. Kenapa musiknya mati? Terus mainin musiknya, goyang terus. Dan seret sampah gak penting ini keluar. Pas lihat gue lagi ngerangkul cewek di kanan kiri gue, si Lily langsung hilang akal sehatnya. Dia nerobos maju, ngedorong cewek-cewek itu menjauh dari gue dengan kasar, lalu natap gue dengan mata melotot penuh amarah. Kenapa kamu bersikap kayak gini? Kamu kan cowok aku.
Ngapain kamu di tempat ginian? Memangnya mereka punya apa yang gak aku punya? Apa aku masih kurang buat kamu? Gua langsung mengernyitkan dahi, suara gue mendadak sedingin es kutub. Lily, lu lagi gila ya? Sakit jiwa lu? Kalau emang lu kebelet butuh belayan cowok, sana gi ngomong sama manajer klub. Gue yakin mereka bisa cariin beberapa cowok buat lu mainin. Tapi tolong ya, jaga tuh mulut. Cowok lu, apa kemarin gue kurang keras ngajar lu? Sampai bikin lu kapok. Pas lihat mata gue yang dinginan hampa, si Lily langsung ngerasa hatinya kayak ditusuk-tusuk. Dia langsung kebayang gimana dulu si Max cinta mati dan tergila-gila banget sama dia, tapi sekarang nggak ada lagi. Perasaan itu cuma ada es yang dingin banget. Badannya sempat terhuyung lemes, tapi dia maksain diri buat tetap berdiri tegap. Max, apa ini semua gara-gara si Kyle? Apa karena itu kamu berubah jadi kayak gini? Gua naikin alis. Bener-bener gak paham sama sekali apa yang dia omongin. Apa gara-gara dia lu berubah? Suaranya gemeteran. Lu kebanyakan mikir. Gua langsung nyandar, santai, di sofa, terus narik salah satu cewek di situ balik ke pelukan gua. Cewek itu pinter banget main peran. Dia langsung nyembunyiin mukanya di dada gua. Jauhin dia. Lily. Teriak histeris, langsung nerjang maju buat nyengkrem pergelangan tangan si cewek. Plak! Suara tamparan keras yang brutal bergema di ruangan itu. Gua nyekat tangan gua santai, suara gua bener-bener gak ada emosi sama sekali. Nyingkir lu dari hadapan gua. Siapa yang ngasih lu hak buat nyentuh orang-orang gua? Cewek di pelukan gua langsung cemberut, natap gua pakai mata bulatnya yang manja. Tuan muda, Sterling, dia narik tangan aku kenceng banget. Ntar kalau dia berani gitu lagi, tampar aja lagi, jawab gua santai. Iyalah, bapak lu kecanduan judi, emak lu sakit, terus adek lu butuh duit buat biaya sekolah. Lu udah kerja keras dan pengertian banget. Kalau bukan gua yang ngelindungin lu, terus siapa lagi? Lagian, lu udah jadi orang gua sekarang. Kalau dia berani nyentuh lu, ya jelas bakal gua hajar. Tuh, tuan muda. Cewek itu natap gua, kelihatan beneran terharu. Padahal dalam hati dia lagi teriak-teriak. Kok nih orang bisa tahu semua kisah hidup gue yang tragis sih? Brak! Pintunya didorong kebuka lagi. Muka Vince langsung gelap saking marahnya. Dia yang pesen ruangan ini, tapi orang-orang malah bolak-balik masuk kayak toilet umum. Dia udah mau meledak, tapi langsung nahan diri pas ngelihat orang yang baru masuk. Di barisan paling depan ada Victor, Winston, kakaknya Vince sekaligus rivalnya dalam rebutan warisan keluarga. Di belakangnya ada Kyle Bates sama Mason Sterling. Crossover laknat macam apa lagi ini? Vince bener-bener gak percaya sama matanya sendiri. Tuan muda kedua dari keluarga Sterling, tuan muda tertua dari keluarga Winston, Lily Yates, sama Kyle Bates. Orang-orang ini harusnya gak boleh ada di zona waktu yang sama bahkan. Pas ngelihat pipi Lily yang merah dan bengkak, Kyle langsung bisa nebak apa yang terjadi. Sebuah kilatan puas sempat lewat di matanya, tapi dia cepet-cepet masang muka sok khawatir. Kamu gak apa-apa. Dia nyoba nyentuh mukanya, tapi Lily langsung nepis, tangannya kasar, matanya masih terus tertuju ke gua. Victor Winston masang senyum palsu yang penuh racun. Wah, ternyata ada tuan muda Sterling di sini. Sorry, ya udah lancang masuk. Kita cuma mau ngecek keadaan pacar lu aja kok. Gua bener-bener gak peduli sama dia, dan langsung ngalihin pandangan ke Mason Sterling. Gua senyum dingin. Lu di sini juga? Muka Mason bener-bener datar tanpa ekspresi. Gua cuma kebetulan lewat. Gua ngerutin dahi, terus mutusin buat nyuekin dia. Gua natap balik ke Lily, Nona Yates. Kalau lu nggak ada, urusan penting di sini, mending lu cabut deh. Ngerusak suasana gua aja. Gua ngelebarin tangan gua, langsung meluk erat kedua cewek klub itu. Lily cuma bisa matung, rasa sakit di hatinya begitu hebat, sampai dia benar-benar lupa sama rasa perih di pipinya. Oh, lihat nih, kakakku tersayang, Vince nyibir Victor. Wah, lu beneran nguntit semua gerak-gerik gua ya. Takut banget ya kalau warisannya gue ambil. Victor ketawa kaku. Vince, kita ini bersaudara. Siapapun yang dapat warisan, keluarga Winston itu tetap milik kita berdua. Oh ya? Vince pura-pura kaget, mantap dong. Kalau gitu lu gak bakal keberatan kan ngasih posisi pewaris utama ke gue? Gak masalah kan? Victor langsung bungkam, dia natap Mason kesal. Dia sengaja nyeret Mason ke sini, berharap bisa ngegunain dia sebagai senjata buat ngelawan Max. Tapi siapa sangka kalau Mason malah ciut, ngebiarin Max duduk santai di sofa kayak raja, dikelilingi cewek-cewek. Max, lu bener-bener kelewatan. Kyle akhirnya nggak bisa nahan diri lagi. Dia nunjuk bekas merah di pipi Lily, pakai jarinya yang gemeteran. 2 hari belakangan ini, Lily nggak bisa makan atau tidur. Tapi lu malah asik-asikan di tempat kayak gini. Kalau lu ada masalah sama gua, bilang langsung di depan muka gua. Paling parah, gua tinggal pergi. Diem lu Kyle, Lily! Ngebentak.
Dia langsung nyamperin gua, nyingkirin kedua cewek klub itu. Terus langsung duduk tepat di sebelah kanan gua. Dia megang tangan gua dan nempatin itu di atas pahanya yang dibalut stocking tipis. Kalau lu butuh sesuatu buat disentuh, sentuh gua aja. Lily natap mata gua tajam, suaranya kedengaran mantap. Gua nggak lebih buruk dari mereka. Cewek-cewek klub di ruangan itu langsung masang muka kecut. Mereka kira dia datang buat ngajak ribut, ternyata cuma mau nikung pelanggan mereka. Cewek di sebelah kaki gua, nyuekin tatapan membunuh dari Lily, malah makin nempel ke gua. Tuan Muda Sterling, coba kasih tahu kita, siapa yang lebih pengertian, kita atau dia? Lily langsung ngasih tatapan dingin menusuk. Pelakor murahan. Oh, kita emang pelakor kok, cewek itu langsung nyibir balik. Tapi gimana kalau Tuan Muda Sterling emang suka tipe yang kayak kita? Lagian, siapa sih cowok yang lu bawa itu? Dia adek gua. Lily langsung ngebela diri. Adek. Cewek itu muter matanya malas. Cara dia natap lu tuh bukan tatapan seorang adik ke kakaknya. Mbak, kehidupan pribadi lu tuh bener-bener berantakan kayak sampah. Muka Lily langsung merah padam. Jangan asal bakot. Iya, jangan asal teriak bakot. Kayak langsung ikutan nebela diri, walau suaranya agak gemeteran sedikit. Gua cuma punya rasa hormat yang tinggi buat Lily. Udah, cukup. Gua ngibas tangan gua bener-bener udah abis kesabaran. Orang yang gak berkepentingan mending cabut. Gua dorong Lily menjauh dan natap Vince. Nyalain lagi musiknya. Vince nyengir lebar kayak hiena. Lu denger sendiri kan? Kalau lu pada gak mau keluar, gua bakal nyuruh security buat ngebuang lu ke jalanan. Max, please, dengerin penjelasan gua dulu. Begitu ngelihat gua bener-bener nyuekin dia, Lily langsung panik. Selama bertahun-tahun mereka saling kenal, Max gak pernah memperlakukan dia sedingin dan secuek ini. Lily, yuk, pergi. Kyle udah gak tahan lagi. Dia nyoba megang tangannya, tapi Lily langsung nepis dengan kasar. Matanya Lily memerah pas dia natap gua. Max, ikut gua. Tinggalin tempat ini. Apapun yang lu mau, bakal gua kasih. Kalau lu gak suka sama Kyle, gua bakal usir dia jauh-jauh. Gua gak bakal pernah ngomong sama dia lagi. Lily, Kyle langsung panik. Semua yang dia lakuin kan demi dapetin hati cewek ini. Kalau dia beneran diusir, gimana nasib rencana besarnya nanti? Karena panik, dia langsung nyeletuk ke gua. Max, sebenarnya emak gua lagi sakit parah yang gak bisa disembuhin. Dia takut banget kalau gak ada yang ngurusin gua, makanya dia mohon-mohon ke Lily buat angkat gua jadi adeknya. Gua sumpah, begitu emak gua meninggal, gua bakal ngilang. Gua bakal pergi jauh sekali. Mendengar hal itu, Mason sama Vince langsung kompak ngebuang napas jijik. Bener-bener cowok caper yang gak punya urat malu. Lily pengen ngomong sesuatu buat ngebela dia, tapi dia takut banget bikin gue makin marah. Dia menghela napas, terus natap Kyle. Lu bilang emak lu sakit parah? Iya beneran. Itu fakta. Gue gak bohong. Kyle ngangguk kenceng banget, nempel erat ke alesan itu kayak tali penyelamat hidupnya. Lily langsung noleh ke gue. Max, itu bener. Ibunya Kyle dulu tetangga gua. Dia yang ngerawat gua pas gua masih kecil. Sekarang karena dia sakit parah, gua nerima dia buat menuhin permintaan terakhirnya. Gua janji pas dia meninggal. Diem, lu. Gua lagi nanya dia. Gua langsung motong omongannya dengan dingin, terus ngalihin pandangan ke Kyle. Suara gua terdengar tenang tapi nakutin. Ibu lu sakit parah, tapi lu malah nunggu dia mati dulu biar lu bisa bebas. Gitu kan? Ribet amat kayaknya. Gua ngelambain tangan malas ke belakang. Vince, sini lo. Vince langsung kayak teleport ke samping gua, senyum-senyum kayak kacung setia. Apa aja deh buat bos, gua ketawa pelan. Lo denger dia kan? Kyle bilang dia harus nunggu nyokapnya mati dulu baru bisa pergi. Gimana kalau lo bantuin dia sekalian? Kirim anak buah lo ke rumah sakit itu, terus lempar si nenek tua itu keluar jendela. Tes gravitasi lah sekali-kali. Jangan lupa rekam pakai HP lo biar anak berbakti ini bisa nonton di barisan paling depan. Gampang, bos. Vince langsung ngangguk sambil ngeluarin HP-nya buat ngasih perintah. Gak, jangan. Kyle teriak ketakutan setengah mati. Langsung nerjang ke arah Lily. Lily, tolongin gue. Please, jangan biarin mereka ngelempar nyokap gue dari jendela. Muka Lily langsung pucat pasi, gak ada darah-darahnya acan. Dia gak pernah nyangka kalau cara main Max bakal sekejam dan semengerikan ini. Terus Vince Winston sebagai tuan muda kedua keluarga Winston. Ngasih perintah kayak gitu mas, sepele banget buat dia. Keluarga Winston itu megang kekuasaan di dunia hitam sama putih, di ibu kota. Eksekutor dunia bawah mereka tuh udah legendaris banget. Cuma denger namanya aja udah bikin orang merinding ketakutan.
Dan Vince megang kendali penuh atas pasukan itu, semuanya. Bahkan Victor pun gak bisa nentang dia. Lily, gue mohon banget. Gue gak bisa biarin nyokap gue mati. Kyle bener-bener nangis sesenggukan sekarang langsung ambruk dan histeris. Dengar tangisan Kyle yang menyedihkan itu, Lily pelan-pelan nengok buat ngelihat gue. Max, ngomong satu kata lagi, gue langsung potong kalimatnya. Tatapan mata gue mendadak sedingin es yang penuh hasrat membunuh. Gue jamin mereka nggak cuma bakal ngelempar nyokapnya keluar jendela, tapi lo juga bakal didepak keluar tepat setelah dia. Di saat itu juga, Lily ngerasa kayak langsung dilempar ke jurang es kutub utara yang super dingin. Pas natap mata gue, dia ngelihat niat membunuh yang murni tanpa basa-basi. Cowok ini nggak main-main, dia beneran pengen ngebunuh cewek itu.